Pernyataan Bapak ini benar. Pernyataan ini Bapak ini benar. Paulus pun termasuk dalam orang-orang Farisi. Dan bisa saja Paulus itu, bukan bisa saja, tapi pasti Paulus pun adalah orang yang dikatakan oleh Yesus dalam perkataan itu. Nah, ya kan? Ya, saya akui, ya. Saya mengakui Paulus termasuk adalah orang-orang Farisi. Mana ayatnya? Kau dari tadi saya akui, saya jawab dari tadi. Enggak ada ayatnya kau sebutkan. Enggak kan, Anda kan mengatakan bahwa Paulus pun orang Farisi, berarti Paulus pun termasuk dalam yang Yesus ajarkan. Hati-hatilah terhadap Tidak celaka, termasuk Paulus orang yang celaka. iya, itu. Begitu narasinya Pak, makanya didengarkan ya. Iya, Bukan saya berarti kan termasuk Paulus ini adalah murid-murid Yesus. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Termasuk Paulus ini orang-orang yang celaka, yang menjual nama-nama Yesus. Karena Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 5, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang ini Nah, termasuk siapa, Pak? pertanyaannya, siapa sosok yang bertemu Paulus di padang gurun? Sebentar, jangan ke situ dulu. Enggak. Tunggu. Ini dikelirkan dulu sebentar. Banyak orang saya mau akan datang dikelirkan dengan dulu. memakai namaku dengan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Termasuk Anda yang tersesat. Kenapa sih? kita clearkan dulu. Tahan. Kenapa saya katakan Anda tersesat? Karena Yesus memperkenalkan Tuhan. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Engkau menyembah Yesus berdasarkan ajaran dari mana? Ajaran Paulus. Apa kata Paulus? Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Lalu apa alasan Paulus ini? Supaya Yesus menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Boleh saya minta waktu? Silakan lanjut Bang Blender. Enggak, clearkan dulu ini. Apa? Clearkan dulu tadi pertanyaan kau. Enggak, kita clearkan dulu satu-satu. Kau Iya, tadi pertanyaan. mengatakan bahwasanya umat Islam yang mengatakan Paulus itu rasul palsu. Nah, setelah kita tunjukkan datanya, kau sepakat enggak kalau Yesus yang mengatakan Paulus itu rasul palsu? Sepakat enggak? Karena kau tadi mengatakan kami yang mengatakan Islam. Sesuai dengan yang tadi dikatakan bahwa Iya, hati-hati data sesuai data kita tunjukkan. terhadap ragi orang Farisi dan orang Yahudi, ya, Iya. saya akui. Oke, berarti Yesus ya, bukan kami ya. Ya, oke. Sudah clear, ya? Sudah clear. ya? Udah, selesai. Oke, saya lanjut. Ini kan konsepnya kan legitimasi, Pak. Bawakan sekarang Bang Blender, bawakan sekarang ayat Yesus melegitimasi Paulus sebagai orang yang benar dan mewarisi kebenaran dari Yesus. Mana ayatnya? Jadi begini. Ini kan kita Jangan jadi bicara begini. legitimasi kan? Dari tadi kau jawab jadi begini, saya jawab, saya jelaskan. Nggak ada ayatnya, Bang, Dek. Oh, ya, Rasul Paulus memang termasuk adalah orang-orang yang dikatakan oleh Yesus hati-hati telah peragi orang Farisi, karena memang benar rekam jejak Paulus ini adalah seorang pembunuh jemaat Kristen. Nah, dia adalah seorang pembunuh jemaat Kristen. Kemudian ketika tadi Anda mengatakan kepada saya di mana legitimasi bahwa Paulus ini adalah seorang yang dapat dipercaya. Nah, mana? awalnya dia adalah seorang pembunuh. Tapi Saya nggak tanya ketika awalnya, saya tanya ayatnya, legitimasinya mana? Ya. Saya nggak tanya awalnya, akhirnya. Ya, Saya sebentar, tanya mana sebentar. ayatnya? Ya, Yesus sebentar, melegitimasi Paulus. Mana ayatnya? sebentar begini. Lah kok Ketika sebentar Anda mengatakan lagi? kepada Sebentar kok Pak, saya mau menjelaskan ini Pak. Dengar dulu. Saya kan sudah mengakui kan, pertanyaanmu kan sudah saya jawab bahwa Paulus pun termasuk dalam pengajaran Yesus. Dia adalah orang Farisi dan dia juga termasuk pelaku di dalamnya. Oke, dia berarti fix. Dia adalah orang yang bejat, yang tidak pantas untuk diikuti. Kenapa Anda ikuti dia? Kata Anda, dia adalah kan- seorang yang benar. Mana Ya. legitimasi Yesus terhadap Paulus? Mana? Ya, makanya ini saya mulai juga Makanya sebentar begini, makanya saya jelaskan Saya apalah sudah pusing jawabanmu. kok ini Pak. Karena begini Pak, saya mau jelaskan, cuma Bapak nggak mau kasih saya waktu. Bisa nggak saya minta kerjasamanya? Dari tadi waktu Ustadz Jamie di sini itu yang saya tanyakan, Anda belum jawab dari tadi. Saya Dek. sudah menjawab. Rekam jejak Paulus Nah, itu coba adalah seorang yang Oke, saya ulangi pertanyaan saya ya. Di mana ayat dalam Biblemu di mana Yesus melegitimasi tentang kerasulan Paulus? Bawakan ayatnya. Silakan. Tadi kan saya sudah mengajarkan tentang dia bertemu di padang gurun kan dengan Yesus. Kemudian sudahlah, itu kan sudah lewat. Nah, Loh, kok sudah? Soalnya sekarang begini. Mana ayatnya? Saya mau fokus. Tunggu Pak, saya mau fokus ke pertanyaan Pak Blender tadi mengenai tentang di mana legitimasi Paulus.
Nah, begini, pertama Paulus adalah orang Legitimasi yang, Yesus untuk Paulus, saya nggak tanya legitimasi Paulus. Saya tanyakan legitimasi dari Yesus untuk Paulus. Anda ngerti nggak legitimasi itu apa? Kalau Anda Pengesahan. ngerti, bilang nggak ngerti, saya jelaskan ke Anda. Iya, pengesahan. gini apologetik, harus ngomong nih, harus gini apologetik. Ya. Maksudnya gini, kalau nggak ada, bilang nggak ada gitu loh. Maksudnya jangan karena Wah. malu jadi muter-muter gitu loh, Bang. Nggak apa-apa, Pak Alex, kita nggak begini, Pak. menjatuhkan di sini gitu loh. Kami paksa kau masuk Islam. Cuma kita Maksudnya gitu diskusi loh. pada data. Kalau nggak ada, bilang aja nggak ada gitu loh. Jangan muter-muter gitu. Ini akan saya ke sana, Pak. Ini akan saya arahkan ke sana, Pak. Masalahnya kan saya dipotong terus, Pak. Mohonlah dengarkan. Kalaupun tidak masuk akal, nanti sebentar Anda membantah. Tapi dengarkan saya dulu. Sepakat dulu kita dulu ini, Pak. Supaya saya juga. Iya, oke, silakan. Tapi kita minta ayatnya. Kalau nggak ada, nanti bilang nggak ada ya, Bang ya. Oke, silakan. Oke ya. Nah, Oke, silakan. yang pertama, Paulus memang adalah pelaku. Dia pelaku kejahatan. Karena dia juga jujur bahwa dia adalah seorang pemunuh Kristen. Dia itu mengecam semua murid-murid Yesus. Nah, dikisahkan dalam kisah para rasul juga dikatakan bahwa rasul-rasul itu takut kepada Paulus. Ceritanya seperti itu. Nah, ketika Paulus mencoba menggabungkan diri, ada salah seorang yang bernama Barnabas. Dia datang, dia menceritakan kesaksian bahwa Paulus ini pun ikut mengajarkan tentang Yesus, memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil. Nah, Barnabas ini adalah orang yang membawa Paulus memperkenalkan kepada murid-murid Yesus. Nah, kalau misalnya kita mengatakan bahwa Paulus ini adalah seorang yang tidak dapat dipercaya karena rekam jejak Paulus ini adalah seorang pembunuh murid Yesus dan juga yang nabi yang bukan nabi tapi pelaku kejahatan seperti Yesus mengatakan tadi, hati-hati terhadap peragi orang Farisi dan orang ahli Taurat. Nah, kenapa setelah Paulus bertemu dengan Barnabas, kenapa Barnabas kan tadi kan sudah diakui kan Barnabas adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus, hanya Barnabas yang dilegitimasi. Nah, orang seperti Barnabas ini mengakui bahwa Paulus itu dapat dipercaya dengan cara apa? Dia membawa Paulus, menjadikan Paulus sebagai rekan kerjanya dalam pelayanan. Dan ketika Paulus berkenal dengan murid-murid di Yerusalem, mereka tidak ada sedikit pun menolak Paulus. Kalau Paulus bukan seorang yang dapat dipercaya, kenapa murid-murid Yesus ini tidak pernah menolak Paulus? Itu dulu, Pak. Kalau Bapak mengatakan, karena kalau Bapak minta legitimasi dari Yesus, Paulus dan Yesus hidupnya sudah jauh, Pak. Nah, kita itu patokannya apa? Patokannya murid-murid Yesus dulu. Karena otomatis murid-murid Yesus ini yang paling jelas bersama-sama dengan Yesus. Otomatis juga mereka mengerti tentang apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Nah, kalau misalnya kita melihat bahwa Paulus adalah seorang yang tidak dapat dipercaya, berarti juga murid-murid Yesus pasti akan menolak dia. Salah satunya juga pasti Barnabas menolak. Tapi kenapa dia diterima di lingkungan saudara-saudara Kristen? Kenapa? Apabila dia bukan orang yang benar. Ya, aku jawab ya. Aku jawab. Di Amsal 36, Yesus mengatakan, janganlah kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan kalau kau tidak disebut pendusta. Itu kata Yesus. Nah, kau tadi mengatakan Yesus jujur, Paulus jujur. 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Apakah itu jujur? Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Apakah itu dikatakan jujur? Boleh saya jawab? Ya. Oke. Itulah bentuk kejujuran dari Paulus. Kenapa? Karena dia terus terang. Itu pendapat pribadinya. Kalau semisalnya Paulus mengatakan seperti itu lalu tanpa dia mengatakan bahwa ini pendapat pribadinya, berarti itu dia tidak berdusta, itu dia tidak jujur. Namun ketika dia mengatakan ini adalah pendapatku, berarti Paulus jujur dong. Berarti gini, Pak, ketika kita membaca Alkitab, membaca surat-surat Paulus, kita pun dapat membedakan, oh ini bukan firman Tuhan karena ini hanya pendapat Paulus. Misalnya, contoh, ketika Paulus mengatakan ada seorang laki-laki atau seorang perempuan yang menikah, ini bukan pendapat, ini bukan firman Tuhan, tapi menurut pendapatku, ada baik-baiknya laki-laki itu kawin. Jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan kalau kau tidak disebut ada pendusta. Ayat. Pendusta. Ada ayat. Ada Amsal 36. Iya, itu. Memang benar. Nah, kalau kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan, kau disebut pendusta. Pendusta itu apa? Bohong. 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Jelas? Dia kan mengatakan seperti ini kan. Menurut seorang yang dapat dipercayai. Apologetik, kau sudah tadi kau minta waktu. Aku kasih kau waktu. Mana jawabanmu? Ya. Tentang apa? Tuh kan coba lihat tuh. Kan Nanya saya sudah tentang apa? jawab. Saya sudah tanya jawab mana tadi. ayat legitimasi Yesus tentang Paulus.
Lah, saya mengatakan tidak ada karena Paulus dan Yesus berjarak sangat jauh. Kalau Tapi tidak ada, nah kalau tidak ada secara logika, kenapa Anda bisa percaya sama Paulus? patokannya itu adalah murid-murid Yesus, Pak. Kan saya mengatakan tadi. Bisa, Bos. Kalau Iya. kau mengatakan murid-murid Yesus, kalau kamu mengatakan murid-murid Yesus tidak ada kaitannya dengan Paulus. Iya, memang tidak ada dari kaitannya. Paulus. Memang Sebentar, karena tidak ada. sebentar. Oke, silakan. Kalau tidak ada legitimasi dari Yesus, kenapa kalian menjadikan Paulus sebagai standar dalam agama kalian? Dia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Dalam Matius 15:24 jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dia diutus, Bos. Dalam Markus 12:29-30 jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segala akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Dia bukan Tuhan, dia diutus oleh Tuhan. Yang mengatakan dia Tuhan adalah Paulus. Sekarang saya minta mana ayatnya, legitimasi Yesus terhadap Paulus, kau bilang nggak ada. Fix, selesai. Berarti Anda mengikuti seorang pembohong. Dari Jelas mana sudah? Anda? Oke, dari mana Anda Jelas ya? mengatakan bahwa dia adalah pembohong? Sedangkan Ya, tadi. ketika dia bertemu dengan murid-murid Yesus, Ya, tadi kan udah dikatakan. Debakan Paulus mengaku dia Tuhan. 1 Korintus 4:15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu Udah terlalu penduduk dalam jauh, Kristus, Pak. kamu tidak Pak mempunyai Indo. Bapa. Hanya karena akulah dalam Yesus Kristus. Dia mengaku terlalu Tuhan. terlalu jauh Anda. Ya, kalau ya udah mengaku itu tadi kan seperti ketika Terlalu dia jauh. berdusta, Petrus jangan menambahi pun- dan mengurangi firman Tuhan. Itu kan pendusta. Petrus pun, Thomas pun mengatakan hal yang sama pun, tapi tidak pernah Ya itu kan ditentang oleh pendusta Yesus. tadi menambahi firman Tuhan. Kan pendusta. Kenapa mereka Apalagi? tidak ditentang oleh Yesus ketika bersama dengan Yesus? Gini, Oke, Ada dalilnya. coba Tidak kita ada, Pak. majukan sedikit Thomas, ya supaya Thomas dia dan lebih Petrus paham. pun mengatakan hal yang apologetik sebentar, Dek. Apologetik. Dengarkan, Dek. Dari tadi aku muter-muter hampir 1 jam aku di dalam room ini, aku nungguin. Ternyata hujung-hujungnya adalah tidak ada ayat legitimasi itu. Kenapa kau tidak mau jujur dari awal? Saya sudah jujur bahwa Yesus Tidak memang tidak jujur pernah dong, yang melegitimasi saya Paulus. jawab. Nanti saya jelaskan, saya jawab. Dengarkan dulu, Bang. Saya nggak dikasih kesempatan. Dengarkan dulu. Dari tadi itu aja bahasamu. Setelah Iya. kami berikan kau waktu, saya berikan Anda waktu untuk menjelaskan. Datangkan ayat dalam Bibelmu Anda dengar di ya, mana Anda Yesus dengar ya. melegitimasi Anda dengar, Paulus. ya. Anda bilang dengar tidak baik-baik ada. ini. Gimana Anda dengar ceritanya? perkataan saya. Anda dengar perkataan saya, Pak. Ketika Dari Anda awal- mengatakan, dari awal Anda tidak jujur, Adek. Anda meminta kepada saya di mana legitimasinya. Saya mengakui bahwa karena kehidupan Yesus dan Paulus itu sudah beda jauh. Nah, patokan Itu kenapa mulai kami? makanya sejak Iya, awal Anda ketika kan mau bertanya. Begini, Pak, Anda mau bertanya kepada kami orang Kristen. Anda mau Makanya bertanya kepada sejak kami dari orang awal Kristen, Ustaz dari mana Jamie di kami sini tadi harusnya kau jujur. Tidak ada Bang Dio, nggak ada ayatnya legitimasi. Sehingga clear lah. Kok kabur dia? Tanggung jawab kau blender sama Bandio. Anak orang ini keringatan. Saya di luar tanggung jawab ya. Saya nggak ikut-ikutan. Enggak, bukan aku, Bang Blender itu. Tidak ikut-ikutan ya. Bang Blender itu. Enggak ada tadi berhadapan sama Ustadz Jamie tadi dia. Beneran sampai keringatan dia. Kencing celana dia udah kencing celana kayak anak Batak. Pokoknya kalian harus tanggung jawab. Jangan bawa-bawa saya. Ini Dalton nih tanggung jawab Dalton. Aduh, kacau. Cuman Itu kawan-kawan saudara-saudaraku ya, saya standby aja dulu di sini. Karena di sini sudah masuk asar ya. Lanjut, Oke, siap, standby. Bang Dolbo. Enggak, maksud aku begini loh teman-teman. Kenapa sih kita tuh nggak jujur dari awal gitu? TikToker Muslim apa Kristen? Muslim, boleh Muslim. sampaikan sesuatu sebentar saja. Boleh, silakan Bang. Sebelum diskusi dimulai. Pertama si logika itu perang batin, mau murtad takut, terus mau jadi saksi oten melawan Islam, batinnya tersiksa, jadi stres dia. Yang kedua, Bang Zuma yang dilapor, Agatha yang kabur. Itu saja. Saya turun ya. Oke, makasih banyak. Makasih ya Bang. Ayo teman-teman di tab layar ya sebelum Burunda naik. Udah naik Burunda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Temanya hari ini warahmatullahi wabarakatuh, adikku. Ya, lanjut. aku cuma sebentar Bang, tapi ini analisis pribadi yang bisa kita renungkan bersama dan ini fakta-faktanya ada. Aku udah kumpulin beberapa data, mulai dari pertama ini ya, dari YouTube, sumber YouTube. Ya kalau YouTube ini kan nggak bisa dibohongin ya. Nah, tapi aku prolog dulu sebentar. Oke, ini disclaim ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk semua para YouTuber Islam yang menyiarkan atau melivekan diskusi atau analisa yang ada di Komal Akang Kian Santang, semoga bisa bijaksana untuk menyikapi hal ini, karena ini masih berupa analisis dan dikembalikan kepada diri masing-masing untuk bijaksana mencerna apa yang saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan data-data, karena kalau kita bicara tentang jejak digital itu akan sulit untuk dibohongi karena ada waktu yang akan mendokumentasikan berkaitan dengan waktu dan itu akan sulit untuk membohonginya. Nah, hari ini saya khusus membahas tentang akun bernama Tuan Logika ya, dan juga seorang pengacara bernama Dosma Sijabat. Saya spesifik menyebutkan kedua nama ini karena ini adalah hasil pribadi, analisa secara pribadi. Kenapa? Karena saya seorang mahasiswi yang diajarkan untuk kritis, yang diajarkan untuk tidak terima dengan adanya penyalahgunaan wewenang dan kita tidak suka, tidak mengizinkan ya, karena kita berada di dunia dialektika lintas iman. Kita tidak mau ada propaganda, provokator, dan juga ada orang yang menunggangi diskusi lintas agama ini sebagai bentuk kepentingan untuk kepentingan pribadinya, diantaranya adalah uang dan juga jabatan, pamor, pansos, dan juga memang sengaja untuk membenturkan. Yang lebih mengerikan kalau ada yang mencoba untuk membenturkan kedua agama ini. Kenapa? Karena ini sangat aneh teman-teman. Ini baru muncul di tahun 2024, di mana kita tahu Bang Zuma dan saya itu bukan pendiskusi yang setahun 2 tahun. Ya, kami sudah berdiskusi, kalau Bang Zuma sudah belasan tahun, kalau saya sudah hampir 6 tahun. Nah, menariknya adalah tidak mungkin tidak ada satupun polisi, Kapolda yang menonton diskusi kami. Itu tidak mungkin, mustahil. Dan tidak mungkin tidak ada gereja-gereja yang menonton diskusi kami. Bahkan yang berdiskusi dengan kami adalah para pendeta-pendeta, by the way. Nah, jadi saya berpijak dari situ, saya memiliki sebuah analisis yang ingin saya sampaikan ke hadapan publik dengan bukti-bukti berikut. Pertama adalah saya ingin melihatkan kepada teman-teman semua, kurang lebih 1 tahun yang lalu si Logika itu adalah pendebat mengatasnamakan seorang Islam. Ya, saya tidak tahu apakah dia pernah bergabung di APII atau tidak, itu saya tidak tahu ya, karena datanya itu dari Bang Zuma dan pihak APII lah yang tahu. Ya, jadi apakah dia pernah bergabung dengan APII kita tidak pernah tahu. Saya pribadi tidak tahu. Nanti konfirmasi kepada pihak APII deh. Tapi yang pasti adalah dia seorang pendebat. Dari mana saya bisa simpulkan dia pendebat? Teman-teman lihat channel YouTube Orang Betawi. Ya. Ini adalah channel YouTube Orang Betawi, teman-teman boleh dilihat. Saya akan perlihatkan kepada teman-teman semua. Kita pelan-pelan dulu ya menganalisanya. Nah, ini orang berdebat di channel Orang Betawi Bekasi, di publish kurang lebih sekitar 1 tahun lalu. Di sini ada data ya. Kita lihat ini data ya teman-teman. Ini bukti. Ini 1 tahun lalu. Artinya 1 tahun lalu orang ini adalah pendebat lintas agama, atau kalau boleh kita bilang bagian dari kita lah di awal ya. Awalnya namanya Topik. Ini dia, perhatikan ya. Ini 1 tahun lalu. Nah, teman-teman, kemudian tiba-tiba kalau kita lihat dia melakukan penginjakan Bible 7 bulan lalu. Nah, ini ya 1 tahun lalu dia kan pendebat tuh. Nah, lalu dia menginjak Bible. Saya lihat nih, Logika injak Bible bentar. Kalian bisa klik, itu ditemukan di mana-mana. Ya, itu bisa kapan kalian bisa lihat. Logika injak Bible. Oke, kita pelan-pelan saja. Akan nampak nanti siapa si Logika ini. Oke, ini yang poin pentingnya nanti. Nah, ini dia. Kita akan lihat di Papa Jahat. Si Papa Jahat mempublish si Logika injak Bible itu 7 bulan. Jadi 1 tahun yang lalu dia pendebat, 3 bulan kemudian dia langsung injak Bible, menjadi penista. Agak mencurigakan. Agak mencurigakan ya. Kenapa agak mencurigakan? Karena adalah ini teman-teman. Teman-teman tahu tidak? Dia menginjak Bible ini di Komal siapa? Di Komal Kristen. Ini cepot yang punya Komalnya teman-teman. Semuanya penghujat. Ini si Aisyah Neva ini penghujat Islam ini. Dia pernah bilang Nabi Muhammad memperkodok nih.
Teman-teman ingat ya, sekali lagi saya tekankan ya, si logika menginjak Bible di komal Oten. Masa ada Oten mengizinkan orang menginjak Bible di komal dia? Coba. Ayo merenung, berpikir deh. Ya, si logika ini komal Oten nih, judulnya menunggu Zuma. Ini bukan komal Muslim. Gak ada orang Islam yang bikin begini menunggu Zuma. Gak ada. Tidak ada orang Islam yang akan bikin menunggu Zuma. Jadi ini dia menghujat di komal Kristen. Masa iya ada orang Kristen yang ngaku apologet Kristen membela agamanya membiarkan si logika begini, dan si logika berani banget loh. Coba kalian bayangkan bagaimana mungkin si logika memiliki keberanian gini di komal Oten sendiri. Apa dia emang nggak punya pikiran apa bakalan dilaporkan? Dia tahu kalau dia nggak akan dilaporkan. Kenapa? Faktanya selama 7 bulan yang lalu dia menghujat. Tunjukkan kepada saya ada Kristen yang melaporkan si logika. Tunjukkan kepada saya satu saja. Ya. Nah, itu poin saya di situ. Ya, mari kita bedah pertama. Dia mengaku bagian dari kita. Awalnya. Kemudian dia menginjak Bible 3 bulan kemudian di komal Kristen. Dan tidak ada satupun umat Kristen yang melaporkan dia. Tidak lama kemudian dia bersekongkol dengan orang Kristen. Duduk bersama dengan Selina Wijaya yang notabene-nya penghujat dari kalangan Kristen yang menghujat agama Islam, mengaku murtadin, misionaris. Keren kan? Nah, jadi tidak menutup kemungkinan ada faktor kesengajaan untuk melakukan propaganda, untuk melakukan aksi supaya antara umat Islam dan umat Kristen ini bentrok. Ini kekhawatiran saya nih. Pertama, bisa jadi dia bekerja sama karena bukti dia tidak dilaporkan oleh orang Kristen. Lalu orang Kristen akan menjawab gini, ya iyalah kami kan umat kasih, tai kucing. Buktinya kalian melaporkan Ratu Entok kan? Kalian Dosma itu melaporkan Ratu Entok karena menghujat agama Kristen. Kau lihat di postinganmu di TikTok, kau bilang kau tidak terima Tuhan mau dihujat, kau tidak terima Tuhan orang lain dihujat. Ada kau laporkan logika? Gak mungkin kau gak nonton TikTok, gak mungkin kau gak tahu siapa logika yang live tiap hari, tidak mungkin kau gak tahu siapa Lina Wijaya, mustahil lah. Masa kau tahu Uniriva sama Bang Zuma? Dan lucunya si Dosma melaporkan Bang Zuma, Uniriva, dan Nora yang notabene-nya pendiskusi. Uniriva tidak pernah memberikan kesempatan si topik ini untuk diskusi lama di room saya. Setelah dia terdeteksi menghujat. Dan ingat ya, yang memarahi dia ketika menginjak Bible itu siapa? Ini abang kita, Bang Zuma. APII tidak terima. Ardiansah, saya tidak terima. Dari 7 bulan lalu dia menginjak Bible, 7 bulan kehidupannya sampai sekarang apa yang dilakukan? Dia merendahkan, menghina, menghujat personal dari Bang Zuma dan ini Uniriva. Netizen kalian tahu itu kan? Artinya secara psikologis orang ini adalah orang yang memang memiliki kebencian. Nah, dan lucunya lagi adalah yang melaporkan si logika itu, pertanyaan saya, umat Islam atau umat Kristen? Tolong dijawab. Umat Islam atau umat Kristen? Islam. Maka ketika si Dosma mengatakan dia melakukan pelaporan karena ingin membela toleransi, justru dia mempertontonkan kepada publik bahwa ada indikasi dia bekerja sama dengan penghujat Kristen. Kenapa? Kenapa dia menjadikan Lina Wijaya saksi? Kenapa dia menjadikan logika saksi? Tentu dia akan melindungi dong saksinya ini. Jadi kita sudah baca ini. Maka pertanyaan saya, kenapa ada komal Kristen yang mengizinkan penginjak Bible-nya ada di komal mereka? Kalau memang dia mencintai agamanya. Apakah mungkin umat Islam mengizinkan Sofiatul naik ke sini menginjak Al-Quran kita? Lalu membiarkan lama-lama, rekam teman-teman. Logika. Kalian baca, lihat videonya itu. Ada di situ kemarahan dari orang Kristen. Yang ada apa? Kamu itu, ini ya rekam. Sesungguhnya mereka ingin memperjelek apologet Islam. Gagal karena tidak digubris, justru kita buang dia. Karena dia mengijak kitab orang lain. Tidak mampu dia mengalahkan APII.
Dia serang secara pribadi Bang Zuma sampai dia menghina almarhumah istri Bang Zuma. Nauzubillah min zalik. Dia mencoba memancing amarahnya Bang Zuma dan Uni Rifa. Dia angkat fitnah terhadap Uni Rifa. Dia pertontonkan sesuatu yang fitnah kepada saya dan dia tidak pernah tanya kepada saya, apa gunanya itu teman-teman? Tidak lain tidak bukan memancing saya dan Bang Zuma untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Agatha. Alhamdulillah Al-Quran membentengi kami, karena dalam Al-Quran dikatakan wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Al-Quran membentengi kami tidak boleh. Saya diajarkan sama Bang Zuma, kita tidak boleh hujat agama orang lain, kita berdialog, kita tanya jawab, kita menggunakan metode komparasi, analogi, konsekuensi logik, kita masuk dalam kaidah ilmu. Nah, dan ternyata terbongkar sekarang yang bersekutu dengan logika siapa? Kristen penghujat Lina Wijaya dan juga Dosma. Teman-teman, saya buktikan bahwa ada indikasi kalau Dosma memiliki kebencian kepada Bang Zuma secara personal. Saya akan tunjukkan kepada Anda semua. Ini indikasi ya. Saya melihat, membaca psikologis. Ingat main serea ya dalam ranah hukum. Maaf ya Dosma, saya juga belajar hukum walaupun sedikit. Nggak perlu jadi pengacara untuk tahu tentang hukum. Teman-teman perhatikan ini. Ah, ini yang mantap. Jadi kebencian personal menggiring mereka bersekutu untuk menyerang kami secara pribadi. Teman-teman, ini adalah akun TikTok dari Dosma. Mari kita baca di sini teman-teman. Hai Dosma, segeralah kau minta maaf, cabut semua LP-mu itu. Lanjutlah kita duduk bersama ya, buat aturan main, kalau ada yang melanggar kita sama-sama. Beri tindakan, yang gila aku atau kau Zumba. Ya, padahal di sini itu apakah betul Bang Zuma menyampaikan atau tidak, kita nggak tahu tuh. Dia nggak berani berhadapan dengan kita. Lanjut di bawah dia bikin apa? Orang suruhanmu salah satunya klienku yang lagi kuurus kasusnya. Jadi aku sudah dapat bocoran semua strategimu. Siap-siap kalian masuk dalam perangkapku. Perangkap? Berarti Dosma ini mengakui kalau dia merencanakan semua. Malah bidadari surgamu Nora NA aja bisa kejebakkan bisa kejebakan seakan-akan gak ada LP. Itu permintaanku kali. Wah, bener nih dia yang merencanakan semuanya. Supaya meredam kondisi dan kasihan lihat dia kali aja mau bertobat seperti Tuhan Logika. Ini makin menjadi-jadi. Teman-teman, di sini pengakuan Dosma secara tersirat dan tersurat bahwa dia merencanakan semuanya. Nah, pertanyaan saya yang perlu dijawab sama Horas Bangsa Batak, kalau kalian mau Sumatera Utara itu anti intoleran, siapa dari kalian yang sudah melaporkan si Logika yang injak kitab sucinya orang Kristen? Itu satu. Yang kedua, buat kalian pecinta agama kalian, siapa dari kalian yang umat Kristen yang sudah melaporkan si Logika? Nah, itu satu. Kenapa si anak Batak viral menghujat terang-terangan jadi tersangka, justru laporannya bukan dari kalian umat Kristen, bukan dari kalian bangsa Batak. Ya, si anak Batak itu menggunakan nama anak Batak loh. Anak Batak part 2. Kalian yang memiliki organisasi Horas Bangsa Batak yang katanya cinta toleransi, ada ustadz di situ, pertinyi idili, kenapa bukan kalian yang melaporkan si anak Batak? Ayolah. Jejak digital itu pahit kawan. Orang kalau sudah busuk, dia akan terekam itu kebusukannya. Bang Zuma ini punya YouTube. Kalian bisa melihat siapa beliau. Uni Rifa ini punya YouTube. Itu gunanya YouTube itu kami buat untuk mendokumentasikan setiap apa yang kami alami supaya kalian bisa belajar. Kenapa kami hadir? Kenapa APII ada? Tanggal berapa APII dibentuk? Ya. Jadi secara tidak langsung kalian telah mempertontonkan kepada kami bahwa Dosma, Logika, Lina Wijaya itu berada di pihak penista, bukan berada di pihak anti intoleran. Karena yang bersekutu dengan penjahat tidak mungkin orang baik, pasti penjahat. Itu klaim saya. Ingat, barang siapa yang melindungi tersangka para penjahat, maka dia juga masuk ke dalam daftar buronan loh. Pelaku kejahatan juga loh, karena bersekongkol dengan penjahat.
Itu mungkin analisis pribadi saya sebagai mahasiswi yang diajarkan oleh guru-guru saya untuk berkritical thinking yang tidak boleh dibodoh-bodohi, untuk menghapuskan kebodohan di negara kita, mengikuti undang-undang dasar itu mencerdaskan anak bangsa. Kalian jangan takut, siapapun lawan kalian, pengacara, hakim, kapolda, presiden sekalipun, kalau kita benar, bicaralah di hadapan mereka, karena itulah yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Tidak ada rasa takut dalam kebenaran. Tapi kalau kabur ke luar negeri seperti Agatha, Lina Wijaya yang dilaporkan Kak Nora sama Bang Zuma, kok Agatha yang tercirit-birit kabur sama si Lina Wijaya? Apa artinya itu? Secara psikologis apa? Artinya mereka sadar bahwa mereka salah. Allahu Akbar. Allah akan pertontonkan. Yang kalian hujat itu adalah logika. Khusus untuk kau ya. Kau duduk bersama manusia bermulut sampah yang mengatakan kekasih Rabbul Alamin ini adalah mayat, bangkai. Yang kau hujat itu adalah orang yang dicintai oleh dunia ini. Langit dan bumi mencintainya. Malaikat Jibril saja turun ketika beliau dilempar di Taif, menawarkan apa kepada beliau? Mau dihancurkan itu kota Taif. Tapi beliau mengatakan jangan. Beliau mengajarkan kami apologet Islam ini untuk kalau diri kami yang dihina. Bang Zuma itu almarhumah istri beliau yang tercinta loh, dihujat. Ada beliau murka kepadamu. Tapi yang kami murkai adalah kelakuanmu, mencerminkan katanya agama Islam, tapi kau injak kitab suci orang lain. Ingat logika. Kau duduk bersama penista, orang yang dikasihi oleh pemilik bumi ini, yaitu Muhammad Ibnu Abdullah. Andaikan saya PSK, tidak perlu saya itu belajar agama. Girohku akan naik ketika nabiku dihujat. Kau duduk bersama mereka. Kau duduk bersama mereka. Kau duduk bersama mereka. Kau duduk bersama wanita pemulut sampah bernama Lina Wijaya yang mengatakan pemilik alam ini yang ditakuti oleh gunung, yang ditakuti oleh danau, laut, bahkan iblis pun tunduk kepada dia, yaitu Allah yang dikatakan batu oleh perempuan mulut sampah. Kau duduk bersama mereka. Kau sudah memperlihatkan siapa sejatinya kau, logika. Alhamdulillah, Allah punya cara untuk menaikkan derajat orang, dan Allah juga punya cara menurunkan derajat orang lain. Percuma mengatakan dalil-dalil Al-Quran, tapi kau duduk bersama penista agama. Bahkan dalam Al-Quran diajarkan apa? Jika ada orang yang memperolok-olok ayat kami, kata Allah, tinggalkan mereka. Tapi kau bercium kudus bersama Lina Wijaya, bercium kudus dengan penista agama Allah, bercium kudus dengan orang yang menghina kekasih Allah, kekasih dunia ini. Kau sudah ketahuan logika. Mantap logika. Kau dipuji oleh umat Kristen. Dan pihak kepolisian. Unirifa memberikan usul buat kalian penegak hukum ya. Buat yang saya hormati penegak hukum. Untuk membuktikan bahwa spekulasi dan analisa saya itu betul. Coba kalian cek rekening dia, mutasi rekeningnya. Apakah orang Islam yang memberikan dia uang atau orang Kristen? Tolong pihak kepolisian, kalau pihak penyidik mau tahu motif dia apa melakukan hal ini, tolong lihat mutasi rekeningnya. Cepat-cepat nih, lihat nih di bank mana dia, nama dia nih, topik nih. Tolong lihat, telusuri yang mentransfer uang kepada dia agamanya Islam atau Kristen. Nah, ini dia pembuktian terakhir. Kira-kira itu dulu analisa dari Unirifa yang tidak mau pembodohan terjadi di ruang publik ya, dan tidak akan mau merusak peradaban, tidak akan membiarkan orang-orang yang merusak peradaban dengan mengatakan Tuhan manusia, manusia adalah Tuhan. Analisa pribadi Unirifa ini Unirifa sampaikan kepada para penegak hukum. Bapak penegak hukum, para penyidik, seandainya kalian ingin tahu apa motivasi dari logika melakukan hal ini, lihat mutasi rekeningnya dan telusuri siapa yang telah memberi uang dan berdonasi kepada dia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besarkan Bang Zuma, Akang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lain. sebelum dilanjut, ini ada Bu Erlina yang ingin bertemu langsung dengan Bang Juma udah bertahun-tahun. Silakan Bu Erlina. Gurunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah semuanya. Ya Allah Bang Zuma. Lama pengen langsung ngomong sama Bang Zuma hari ini lah, bertahun-tahun loh Bang Zuma. Hari ini Alhamdulillah, Masya Allah. Bang Zuma sehat selalu ya Bang Zuma, sehat selalu. Sehat, Alhamdulillah Ibu. Masya Allah, berkat doa-doa kita semua sehat. Amin. Mudah-mudahan Bang Zuma diberi Allah kesehatan, umur panjang, sehat Amin. selalu, diberi Allah rezeki yang melimpah, yang berkah. Amin. Ya Allah, Bang Zuma. Bang Zuma betul-betul kami fan berat sama Bang Zuma. Sampai saya Bang Zuma dari mulai Bang Zuma YouTube, dari mulai YouTube ke TikTok, saya masih ingat itu Bang Zuma. Jadi tadi nampak banyaknya begitu kok Bang Zuma yang begitu kami banggakan, kami puja-puja istilah dalam perjuangan Islam ini Bang Zuma. Pokoknya Bang Zuma jangan patah semangat. Terima kasih Bu. Kami sangat menginginkan pejuang yang kayak Bang Zuma. Sungguh saya sampai terakhir saya bisa jumpa sama Bang Zuma hari ini. Walaupun hanya melalui suara Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Ya Allah. Allah ya Rob. Ya Allah ya Robbi, mudah-mudahan Bang Zuma sehat selalu. Karena untuk pengganti Bang Zuma, seandainya Allah tidak memberi umur panjang. Ya saya dari Dumai ini, ada yang tahu saya mungkin dari Dumai. Saya Dumai Riau Bang Zuma. Jadi Allahu Akbar, Masya Allah. Makanya ya Allah berilah umur panjang Bang Zuma, karena banyaknya ilmu yang Bang Zuma berikan pada kami, banyak manfaat loh Bang Zuma, sungguh banyak manfaat bagi kami. Dan kami semenjak ada Bang Zuma di TikTok ini Bang, banyak yang tercerahkan, banyak Islam ini yang merasa gimana ya Bang Zuma ya, banyak umat-umat anak-anak kita ini tidak tahu masalah ilmu-ilmu ini Bang Zuma kan. Jadi kita bisa memberikan ilmu kepada anak-anak, jangan sampai murtad. Jangan sampai itulah Bang Zuma. Memang kami sangat berterima kasih sama Bang Zuma, Uniripa. Sangat kami berterima kasih. Makanya saya pun sampai sangat terharu hari ini bisa jumpa sama Bang Zuma. Sangat terima kasih. Mungkin ini orang anggap saya lebay, tapi saya sangat merasakan lah Bang Zuma. Banyak ilmu yang bisa Bang Zuma kasih berikan sama kami semua di sini sebagai umat Islam. Yang tadi kami tidak tahu jadi tahu, yang kami tidak tahu apapun itu istilah agama-agama yang istilahnya agama semakin kami kuat lah Bang Zuma, semakin kami kuat. Sangat terima kasih, saya mungkin mewakili dari yang lain. Sangat-sangat terima kasih, sangat bermanfaat Bang Zuma, semua sehat lah ya Allah. Sehatkan selalu Bang Zuma, Uniripa, Bang Jonathan Nadar, sehat selalu ya Allah. Amin. Kami Amin. merasa Bang Zuma sangat terima kasih, sangat terima kasih. Uni juga, Uni kan dari Bukit Tinggi kan Uni Bukit Tinggi, saya juga suami saya Bukit Tinggi Uni. Allahu Akbar, Saya sangat Masya terharu Allah. dengan Uni juga, orang Bukit Tinggi. Saya pun cemburu dengan Uni, kok Uni pintar gitu ya. InsyaAllah. Jadi Uni, Bang Zuman, semua pejuang Islam, kami sebagai umat awam sangat terwakili dengan Bang Zuma ada, dengan Uni ada di TikTok ini. Karena TikTok ini ya Uni, sama tahulah Uni, TikTok inilah yang dijangkau oleh umat-umat yang lebih banyak ya Uni pada YouTube. Gen Z lebih banyak mendengar di TikTok kan Uni. Jadi Uni sangat terima kasih Uni. Itulah ya Uni ya. Pokok Bang Zuma jangan patah semangat Bang Zuma. Apapun yang terjadi, ujian dari Allah kami yakin. Nabi Muhammad aja banyak ujiannya ya Bang Zuma. Apalagi Bang Zuma mau Niripa pasti banyak ujiannya. Tapi kami sangat terima kasih Bang Zuma. Sangat terima kasih. Kami mewakili semua. Terima kasih, sama-sama. Ibu di Dumai di mana Ibu di Dumai? Saya Kami di Jalan juga punya Sudirman keluarga. di Dumai Bang Zuma. Di Dumai Jalan Sudirman dekat SPBU. Di tengah kota itu Bang Zuma. Kami juga ada keluarga di Dumai Ibu. Di mana tuh Bang Zuma? Di Dumai kota juga. Ini kami di dekat DIC tahu udah Bang Zuma, sekarang kami kan ada pembangunan masjid DIC, kadang ada viral juga itu DIC di Dumai yang baru dibangun. Di Islamic Center Dumai yang dulunya Habibur Rahman, sekarang kan ada dibentuk DIC. Jadi alhamdulillah Bang Zuma saya dekat situ Bang Zuma, dekat sekali di situ. Jadi gitu. kalau seandainya nanti mana tahu Bang Zuma ke Dumai kan singgah-singgah dong ke rumah kami walaupun belum tak seindah rumah Bang Zuma lah ya. Enggak lah Ibu, Masya Allah. Ibu kenal enggak dengan ibu ini? Tinggal di mana itu Bang Zuma? Di Dumai ya? Di Dumai. Ini ibu kami, beliau
eh, Ibu RT di sana sampai puluhan tahun di Dumai itu. Dekat mana tuh Bu Zuma? Kalau daerah Dumai ini pada tahu semua lah dekat mana di misalnya gangnya, jalannya gitu. Karena Dumai ini nggak terlalu luas Bang Zuma, mudah dijangkau. Iya. Nah, nantilah Ibu mengenai beliau, kebetulan beliau masih ada di sana, masih di Dumai. Bang Kami Zuma banyak dengar nanti keluarga di alamat di sana. mana tahu nanti yang Bang Zuma bisa kami komunikasi sama ibu itu kan. Enaknya lah Siap. jumpa, aku bilang, ya Allah ini bahagia betul nih hari berkah ya Allah. Aku bisa ngomong sama Bang Zuma. Masya Niripa Allah. dah. Kemarin ingin niat sama Niripa udah terkabulkan. Sekarang sama Bang Zuma berapa kali pengen naik kan nggak pernah dinaikkan. Pas Bang Zuma itu kan awak sadar mungkin karena untuk Kristen ya Bang Zuma ya. Jadi pas hari ini tadi Uniripa bilang, yuk kita pindah room yuk. Nanti kita aksa panggil Bang Zuma. Ya Allah bisa nggak ya aku naik hari ini untuk bisa ngomong sama Bang Zuma, aku bilang. Ya Allah ya Alhamdulillah, Allah. Masya Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan keinginan Kak Erlina bertahun-tahun nonton YouTube Bang Zuma, nonton YouTube Unirifa tercapai. Maksudnya begini Kak Erlina, doakan kami ya. Kami ini bukan siapa-siapa. Bang Zuma itu manusia biasa, saya manusia biasa. Kami tidak pernah, mungkin Kak Erlina tahu sendiri. Kalau sudah nonton kami bagaimana ya. Tidak ada dari kami yang mengklaim bahwa kami adalah ustadz atau ulama. Kami adalah apologet. Kami adalah pendebat dan pendiskusi. Kami ini bukan siapa-siapa. Tapi yang penting doakan kami semua. Yang namanya kami pasti ada kan khilaf-khilafnya itu pasti ada. Doakan kami semoga dibimbing oleh Allah selalu supaya lisan kami ini tidak menjadi asbab orang lain berdosa. Semoga lisan kami ini mengeluarkan hikmah dan mengeluarkan apa-apa yang memang dimasuk ke dalam ranah akademis dalam Islam. Jadi mungkin seperti itu Kak Erlina. Ya, mungkin kita lanjut diskusi biar karena kita sudah ada nih. Kalau ada yang mau membahas tentang masalah si logika dan dogma analisisnya, tapi dengan catatan ya, disclaim yang Muslim kalau berbicara pakai data. Yang kedua, jangan kita menyerang pribadi. Yang ketiga adalah berhati-hati dalam berbicara. Karena apa? Karena kita dalam ranah hukum ini ada istilahnya benar atau salah, bukan baik atau buruk, tapi benar atau salah. Kalau yang kita sampaikan itu hoax atau fitnah, itu bisa kena delik ya. Karena kita harus belajar hukum nih teman-teman. Nah jadi yang naik ke atas kalau bisa ya kita, kalau bisa nih lanjut diskusi nih. Ada Bang Handi juga, ada Kang Dito juga. Kalau mau menanggapi apa yang saya sampaikan tadi, mau menambahkan mungkin silahkan dan monggo. Mungkin itu aja karena udah ada Bang Zuma sebagai narasumber di sini untuk diskusi. Seperti janji saya cuma bernarasi sebentar. Silakan diambil alih akan lanjut. Uni, penjelasan Gurunda dulu tentang yang Siap. tadi Uni narasikan. Oke, Bang Zuma, monggo Bang Zuma berikan mungkin sedikit wawasan dan tambahan terkait apa yang saya analisis tadi. Saya mute dan kita serahkan ke Bang Zuma. Monggo abangku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan apa yang dicintai oleh Allah dari aspek hamba yang disebut manusia. Al-Qur'anul Karim kemudian menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Allah mencerminkan kita, mencerminkan umat Islam. Orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu seibarat mereka adalah pasukan-pasukan perang yang berbaris dengan teratur. Seibarat seperti bangunan yang sangat kokoh. Ini kita sedang medan perang. Seibarat kita kembali kepada masa Rasulullah. Banyak orang yang benci kepada misi pergerakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Pembenci, musuh-musuhnya tampil di antaranya adalah orang-orang munafik yang kemudian berkhianat kepada Rasulullah dan membangun hubungan
kerjasama dengan kaum kafir yang membenci Rasulullah. Di sini secara garis besar bukan saya ingin mendudukkan diri saya sebagai Rasulullah atau sebagai sahabat, bukan, atau sebagai tabi'id atau tabi'id tabi'in, bukan. Saya dalam hal ini dengan teman-teman apologet Islam punya hak kemudian untuk tampil sebagai umat Nabi Muhammad. Negara kita menjamin itu. Negara yang kita cintai ini kemudian memberikan kebebasan kepada kita sebagai umat beragama untuk menjalankan ajaran agama kita. Dan kemudian sebagai seorang muslim Allah menggariskan sebuah kaidah. Apa itu? Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Tak ada waktu saya untuk berkongkol dengan pembenci-pembenci agama Islam. Sejahat-jahatnya saudara-saudara saya Islam, pepatah kami orang Sulawesi mengatakan, sekering-keringnya lombok cabai pasti tetap ada pedasnya. Sejahat-jahatnya kemudian orang yang hatinya masih ada Allah, masih ada Rasulullah, tanpa kemunafikan, ketika mereka membenci saudaranya, hanya sebatas diam, tegur, berikan tindakan yang sifatnya membangun, kritik saran yang sifatnya membangun. Makanya kami, saya khususnya, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman itu berperang di mana? Di jalan Allah. Kita mau ke Palestina, jauh. Di negara kita ini ada jihad. Jihad sudah terbuka. Apa itu munculnya pembenci-pembenci Rasulullah? Munculnya pembenci Islam, musuh-musuh Allah kemudian. Lalu penggarisannya, koridornya ada. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Tergantung teman-teman mau menilai pribadi-pribadi kami ini seperti apa. Anda ingin mengatakan kami ini ingin tenar, Anda ingin mengatakan kami ini mencari duit, Anda ingin mengatakan kami ini berpolitik praktis untuk mendapatkan massa yang banyak, atau Anda adalah seorang teroris, jaringan terlarang, terserah. Silakan. Silakan Anda gunakan stempel itu untuk menstempel saya pribadi atau teman-teman para apologet. Silakan. Itu hak saudara. Silakan. Tapi coba Anda buktikan apakah itu betul adanya. Karena kami semata-mata tampil kemudian ketika adanya perang logika, perang akidah yang mereka gaungkan di sosmed. Oh, harus wajib bagi kami yang menyadari bahwa kita harus berperang di jalan Allah. Dengan cara apa? Bukan berkongkol dengan orang munafik. Bukan berkongkol dengan pembenci-pembenci Rasulullah, pembenci Allah, penista agama Islam, bukan. Tapi orang yang beriman, kata Allah, yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah pada saat ada yang memerangi. Sekarang jujur-jujur saja, siapapun di antara kita pasti tahu bahwa Islam sedang diperangi dalam hal akidah. Munculnya pendangkalan akidah, adanya lembaga yang mengambil istilah-istilah Al-Quran, itu sudah memerangi Islam. Kita diam? Tidak bisa. Sedangkan kaidah itu kemudian Allah jelaskan, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Kenapa Al-Quran mengatakan tagut? Kenapa Al-Quran tidak mengatakan setan langsung? Kenapa? Karena di situ memberikan sinyal adanya orang-orang yang ingkar secara tidak langsung terhadap kaidah pembenaran dan pengajaran dakwah Islam dengan mengatasnamakan Islam tetapi berkongkol dengan orang-orang kafir
di mana mereka tidak menyadari sesungguhnya mereka ini adalah berperang di dalam jalan tagut atau jalan setan. Berhenti sampai situ? Enggak. Kami umat Islam dikatakan orang-orang beriman berperang di jalan Allah. Alhamdulillah, kami ada di situ. Insya Allah niat kami murni. Hanya Allah yang tahu niat kami. Kemudian di kalangan mereka orang-orang kafir udah pasti, orang munafik juga ada. Inilah yang disebut walladzina kafaru, orang yang ingkar ini yuqatiluna fi sabilit tagut. Mereka berperang di jalan tagut. Mereka nggak jelas ini perang untuk siapa. Mereka ini sedang mewakili siapa? Dibilang mewakili Islam kagak, mewakili orang kafir juga abu-abu. Makanya Al-Quran mengatakan walladzina kafaru, orang yang ingkar ini yuqatiluna fi sabilit tagut. Berhenti sampai situ? Tidak. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, faqatilu awliya asyaitan. Wahai orang-orang beriman, ayo yang merasa beriman, ayo yang merasa beriman, mari satu komando, mari satu barisan. Tujuannya apa? Kita perangi saudara-saudaranya setan. Ada yang bisa melarang kita di Indonesia ini untuk menggalakkan kemudian apa yang menjadi firman Tuhan? Gak ada. Pemerintah justru menjamin itu. Maka seruannya faqatilu awliya asyaitan. Wahai orang-orang beriman, perangilah kawan-kawan setan itu. Ini perintah. Tidak kita laksanakan dosa. Loh, maksudnya mau perang kayak mana Bang Suma? Ya ini yang kita lakukan. Ini yang sedang kita lakukan. Mereka menghina Allah, mereka menghina Rasulullah, mereka menghina Al-Quran. Kita sedang diperangi berarti. Maka kita harus tampil sebagai pahlawan untuk membentengi, melawan mereka, saudara-saudaranya setan yang beriman dan berperang kepada tagut. Saya nggak sanggup Bang Suma, saya nggak ada ilmu, saya nggak ada pengalaman, pendalaman materi terkait materi-materi apologet, saya nggak paham. Sederhana, jadi tukang masak. Gak bisa masak, ya udah kamu siapkan air. Gak bisa air, siapkan setrika baju pasukan semua. Gak bisa itu juga, doakan kami. Jangan jadi musuh, jangan menjadi pembenci, jangan menjadi orang yang kemudian tidak berpihak kepada perang ini. Jangan. Tidak bisa tampil sebagai apologet, jadi pendukung, dukung dengan tenaga, pemikiran, materi, doa, ucapan-ucapan yang baik, menginformasikan, mensubscribe channel-channel kami, like dan seterusnya. Itu adalah bagian dari pasukan yang ada di pihak Allah. Maka kata Allah, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman berperang di jalan Allah. Waqatilu awliya asyaitan. Maka perangilah kawan-kawan setan itu. Yuk mari kita bersatu memerangi saudara-saudaranya setan. Bersatu kita, satu komando. Ada seruan kemudian silakan bantu teman-teman kita yang lagi berjuang di jalan Allah. Bantu apa yang kita bisa. Tidak mesti kita tampil bikin komal. Bikin komal tidak ngerti apologet, buat komal. Begitu ada yang masuk kemudian penghujat teriak ke apologet Islam, masuk di komal kami dong, di sini lagi ada lah. Bukan kayak gitu strategi perang itu. Anda menciptakan medan perang, Anda harus jadi panglima di sana. Jangan bikin medan perang, ayo Kristen sini, perang di sini yuk di komal saya. Nanti ku panggilkan pasukan-pasukan dari apologet. Jangan kayak gitulah. Niatan Anda sudah keluar daripada apa yang menjadi niat akidah kita. Nah, kemudian apa kata Allah? Inna kaida syaitan kana da'ifa. Nah, ini yang luar biasa. Allah membocorkan rahasia itu, rahasia hati mereka, rahasia kalbu mereka, rahasia pergerakan mereka. Allah sampaikan, Inna kaida syaitan kana da'ifa. Dan ini saya sudah buktikan. Sesungguhnya tipu daya setan dan sekutunya itu lemah sekali. Lemah. Hujat kepada almarhumah istri saya itu adalah siasat strategi lemah.
Oke lah, Anda mampu kemudian mengucurkan air mata saya dan anak-anak saya. Oke, Anda menang dari aspek itu. Tapi perang belum berakhir. Bisa jadi butiran air mata itu menjadi doa untuk kemudian Allah melaknat siapa yang kemudian melakukan fitnahan yang sangat luar biasa terhadap orang yang sudah tak ada di dunia. Lemah. Anda ingin bersaksi kemudian saya memerintahkan Anda menginjak Bible. Kalau Anda mampu membuktikan itu, ya, saya akan sujud mencium telapak kaki saudara. Kalau Anda bisa buktikan bahwa saya yang memerintahkan Anda untuk menginjak Bible, saya di depan publik akan mencium telapak kaki saudara. Tapi kalau Anda tidak mampu membuktikan itu dan Anda tidak jadikan sebagai bahan materi BAP pemeriksaan Anda sebagai saksi, maka dunia Islam akan melihat Anda ini siapa. Maka umat Islam di negara yang kita cintai ini, bahkan di dunia ini, akan tahu Anda siapa. Dengan mudahnya Anda memfitnah istri saya, dengan mudahnya Anda memfitnah pekerjaan saya, dengan mudahnya Anda memfitnah kemudian apologet Islam Indonesia, dengan mudahnya Anda memfitnah saya kemudian melakukan sesuatu hal yang tidak senonoh dengan para apologet Islam. Dengan mudahnya kemudian mulut Anda mengatakan saya yang merintahkan Anda injak Bible. Anda tak mampu membuktikan, itu akan membangkitkan amarah umat Islam. Camkan itu baik-baik. Karena itu adalah fitnahan yang sangat keji. Dan saya minta Anda di BAP menyatakan di depan hukum tentang kesaksian Anda yang Anda pamerkan di publik, bahwa kalian mau tahu yang memerintahkan saya menginjak Bible itu adalah si Suma. Saya minta poin itu Anda uraikan di pengadilan nanti. Dan saya minta kepada pihak kepolisian, kalau sampai orang ini tidak bisa membuktikan, saya tuntut Anda dengan pasal yang berlapis. Oke? Allah mengatakan, inna kaida syaitan kana da'ifa. Perangkap-perangkap yang Anda siapkan untuk kami para apologet Islam akan memakan Anda sendiri. Dan saya tahu panasnya api mulai Anda rasakan. Api sudah mulai kemudian membakar tubuh Anda pelan-pelan. Anda yang mencoba untuk memainkan, Anda juga akan terbakar dengan api yang Anda mainkan. Kami orang Islam tidak pernah takut dengan itu. Selama ini saya diam. Saya yang minta kepada saudara, hentikan, jangan menistakan agama saudara kita dengan cara seperti ini. Ini tidak diajarkan di agama. Yang diajarkan itu illalladzina zalamu minhum. Yang diajarkan itu yuqatiluna fi sabilillah. Yang diajarkan itu faqatilu awliya asyaitan. Bukan dengan cara-cara Anda. Dan saya buktikan sebagai abangmu yang sayang samamu, yang cinta samamu, cinta sama anak istrimu. Dengan air mata aku di hadapan Allah aku minta, sadarkan orang ini ya Rabb. Tapi ternyata kamu nggak sadar-sadar. Aku sampai naik di komalmu, hentikan itu Dinda, jangan kayak begitu. Benci, tapi benci itu cakupannya untuk menyadarkan para penghujat. Bukan benci benar-benar untuk menjatuhkan mereka. Jangan. Berhentikan menggunakan pakaian kayak begitu, joget-joget kayak begitu. Dan dunia menyaksikan itu kok. Konten itu masih ada, saya melarang Anda kan. Disaksikan juga oleh para penghujat. Satu-satunya kemudian yang mengajak Anda, jangan kau lakukan itu, berhenti. Akan muncul nanti dari pihak mereka yang melakukan hal yang sama. Dan itu terbukti. Muncullah mereka, si Yosef
menggunakan pakaian-pakaian ala-ala Nabi Muhammad SAW. Ini siapa yang memicu? Anda kan? Alhasil, saya berhenti untuk kemudian menasihati Anda ketika Anda tidak mau mendengarkan itu. Tiba-tibanya Anda muncul dengan peran yang sangat dahsyat, menginjak Bible. Satu-satunya kemudian orang yang memiliki kepedulian tentang itu. Saya perintahkan kepada sekretaris saya, hari ini juga keluarkan surat mengutuk tindakan beliau menginjak kitab sucinya saudara Kristen. Dan dokumen kami tentang itu ada lengkap. Kemana orang-orang ini yang peduli toleransi? Ada dia kemudian memberikan ultimatum atau memberikan teguran keras kepada Anda. Semacam si Dosma katanya, orang yang peduli terhadap toleransi. Si Ustadz yang baru-baru muncul, yang minta kemudian untuk berdamai. Mana dia ketika mereka melihat Sopiatul menginjak Al-Quran, si Topi ini menginjak Bible, kemana mereka? Kemana mereka? Mana pahlawan-pahlawan toleransi itu mana? Malah sekarang pahlawan toleransi ini menjadikan penginjak Bible-nya sebagai saksi. Sakit. Inilah yang Al-Quran katakan, inna qaidas syaitan kana da'ifa. Wahai umat Nabi Muhammad, tenangkan diri kalian. Upaya mereka, siasat mereka, tipu daya mereka, muslihat mereka, rencana-rencana mereka itu lemah. Al-Quran yang menggariskan itu. Al-Quran yang menggariskan. Jadi sangat boleh jadi apa yang diuraikan oleh adik saya tadi, Uni Rifa, itu betul. Sangat boleh jadi. Karena uraian-uraiannya itu tepat, timingnya betul, ketukannya dapat. Sangat boleh jadi. Semua itu adalah benar. Sesuatu yang Anda sudah rencanakan. Kenapa demikian? Anda mengaku sebagai anggota Apologet Islam Indonesia. Kapan? Kapan Anda masuk sebagai anggota? Kapan? Mana bukti legalitasnya? Anda ingin membongkar Apologet Islam Indonesia dari dalam. Bongkar. Bongkar, silakan Anda bongkar. Apa yang Anda ingin bongkar di situ? Silakan. Jadi apa yang saya katakan? Mohon maaf nih, mohon maaf. Saya harus buka-bukaan di sini. Begitu desakan-desakan muncul kepada saya, wallahi ada beberapa desakan yang datang kepada saya. Bang, laporkan logika. Dia sudah sangat dahsyat memfitnah abang, memfitnah almarhumah. Apalagi? Sampai-sampai pernah ada fitnahannya, saya didapatkan kemudian melakukan hal yang tidak senonoh dengan seorang perempuan dan didapat di dalam mobil sama bini saya. Ini cerita yang kayak begini dapat dari mana ya? Dorongan datang, desakan datang. Bang Suma, lapor. Saya katakan sabar. Mereka ini, dia ini kayaknya orang gangguan jiwa. Sabar. Tidak begitu aja. Tidak berakhir sampai situ. Difitnah lagi almarhumah bini saya. Dengan berbagai macam fitnahan. Desakan datang lagi. Desakan datang lagi. Bang Suma, ini udah kelewatan ini. Ini nggak bisa nggak bisa didiamkan ini. Tapi namanya saya orang belajar psikologi. Saya katakan apa? Sabar, sabar. Ada target yang ingin saya lihat dari pergerakan orang ini. Habis itu nggak berhenti. Fitnahan muncul silih berganti dari lisannya. Lalu yang paling terpenting, yang paling terakhir kemarin adalah ketika dia mengatakan saya yang memerintahkan menginjak Bible. Apa kesimpulan saya? Oh, ini ada upaya adu domba. Adu domba yang pernah dipraktekkan oleh penjajah Belanda.
Bagaimana Belanda membuat kerajaan yang satu berperang dengan kerajaan yang lain. Bagaimana wilayah yang satu sesama Islam berperang melawan sesama Islam. Oh, ada yang ingin memenjarakan si Topik, tapi dengan melalui tangan Bang Suma. Oh, dan Anda berhasil. Politik praktisnya berhasil. Kalian ingin cuci tangan. Sakit hati kalian, Bible kalian dipijak. Tapi kalian tidak ingin membuat sesuatu celah karena Anda mengatakan kalian agama kasih. Maka propaganda itu pun berjalan. Si Topi ini harus masuk penjara, tapi dengan catatan melalui tangan Zuma. Maka segala upaya harus dilakukan oleh Topi untuk memancing Zuma marah, agar Zuma melaporkan kemudian si Topi masuk ke dalam penjara, kita tepuk tangan. Ini yang terjadi sekarang. Sudah kusampaikan 3-4 bulan yang lalu. Sudah kusampaikan ini ada misi untuk menghancurkan logika. Tapi logika nggak sadar kalau dia itu sedang dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Maka benar apa yang dikatakan oleh Adinda Rifa tadi, periksa rekening dia itu dari mana saja dan kapan rekening itu mulai ada dana dari orang-orang Kristen. Periksa. Dari sejak itulah saya khawatirkan, saya curiga, sejak itulah dia menyerang pribadi Bang Suma. Dengan cara apa? Fitnah, supaya Bang Suma lapor. Jadi yang di belakang ini, yang atur siasat, fitnah, kemudian ayo Topi, hantam terus, nih, ini uang, hantam terus, ini uang. Supaya Bang Suma bergerak melaporkan si logika. Mereka yang mensuplai dari belakang tepuk tangan melihat Islam saling lapor. Yang tolol, yang bahlul, yang stupid, orang ini gak tahu dirinya kalau sedang dipecundangi. Aku sudah menahan diri. Apa kataku? Jangan, please, jangan. Ada yang memainkan perang di belakang. Jangan. Ada yang memainkan perannya di belakang untuk menjobloskan orang ini ke dalam penjara. Termasuk menjadikan saksi. Tapi si Topi nggak sadar. Kamu dijadikan saksi itu supaya kamu datang mendekat. Kemana? Ke pihak wajib. Bodohnya kamu. Tidak mengenal strategi perang, ikut perang, matilah kau. Kamu nggak sadar? Kasihan. Saya katakan kepada teman-teman, jangan, kasihan anak istrinya. Jangan, kasihan anak istrinya. Saya sabar. Tangan saya genggam, kaki saya hentikan untuk melangkah. Adik-adik saya tolong please, Jangan. Orang ini sedang diperangkap. Jangan. Tapi ketika namanya tampil menjadi saksi pelaporan atas Bang Suma dan kawan-kawan, apa boleh buat? Apa yang diinginkan oleh yang membuat strategi di belakangnya terpaksa harus kita wujudkan. Karena udah berbicara terkait dengan ini umat, bukan pribadi lagi. Anda ingin menjadi saksi penginjakan Bible, silakan. Anda yang minta. Berarti apa? Musuhmu yang kau anggap temanmu itu berhasil membunuhmu. Kamu tidak sadar. Hanya gegara duit yang mungkin 30 JT. Kasihan kamu. Ya tapi mau apa lagi? Itu yang saya telusuri dan itu yang saya tahu. Itu yang menjadi kemudian kesimpulan saya selama saya melakukan penyelidikan terhadap gerakan-gerakan beliau. Apa yang melatar belakangnya orang ini terlalu berani ya?
Kok sampai orang yang sudah meninggal dibawa-bawa? Kaget saya waktu itu. Lu kok bisa ngarang sampai segini rendahnya orang ini ya? Lama-lama loh, nggak berhenti. Malah muncul cerita baru. Saya ini dibilang memerintahkan dia injak Bible. Muncul kesimpulan, oh ada yang main di belakang dia. Kasihan anak ini. Kasihan, terlalu kerdil otaknya. Kasihan. Ternyata betul. Ternyata betul. Dia didatangkan langsung dari tempatnya dia. Didatangkan dengan mudahnya, dikasih naik kendaraan, dikawal dengan mudahnya, dibawa kemudian ke tempatnya yang memanggilnya datang. Sementara yang memanggilnya datang untuk menjadi saksi sampai hari ini belum nongol-nongol juga. Ya terpaksa, ini narasi dan analisa saya yang saya sampaikan kepada teman-teman. Dia hanya dijadikan sebagai tumbal oleh pihak sebelah. Ketika kemudian topi ini masuk, apakah yang ada di belakangnya itu menangis atau terpingkal-pingkal tertawa? Silakan Anda pikirkan. Dan kita sebagai seorang muslim, biar bagaimanapun pasti ada rasa haru. Saya pribadi pasti ada rasa kasihan. Dia nggak tahu kalau dia hanya diperalat. Dia nggak tahu kalau sebenarnya dia itu ingin dijerumuskan melalui tangan umat Islam itu sendiri. Dan ini sudah akan terjadi dan sedang terjadi. Jadi yang di belakang yang mendukung, yang mengajaknya menjadi saksi, yang mengawalnya kemudian, yang mendatangkan dari Riau, yang membuatnya dia tenang sementara ini, yang memberikan tempat tinggal sementara ini, yang memberikan duit sementara ini, ketika dia benar-benar masuk, apakah terharu? Apakah menangis? Apakah demo? Tidak, mereka akan berpesta pora. Ya, musuhmu sebenarnya itu dua. Yang ada di belakangmu itu musuhmu, dan yang ada di depanmu itu musuhmu. Nah ini kasihan. Belum lagi akidahmu, nyaris tergadai. Waduh, sangat disayangkan. Seorang pembela agama, seorang pembela toleran, begitu bertemu dengan orang kafir, musuh para apologet, cium tangan. Kenapa nggak jilat kaki sekalian? Udah kelihatan. Saya kira begitu ya teman-teman sekalian. Sebagai pengantar dari saya, ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Itu analisa saya. Analisa saya boleh salah, analisa saya juga boleh benar. Karena itu bukanlah saya ultimatum bahwa inilah yang benar. Itu analisa. Bisa jadi betul, bisa juga tidak benar. Saya kembalikan kepada kita masing-masing untuk memikirkan itu. Yang pasti kembali saya mengatakan bahwa Allah mencintai ketika kita bersama berjuang. Allah mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Lalu Allah mengatakan alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitan kana da'ifa. Ini sering saya suarakan. Mari kita bersatu berperang di jalan Allah dengan menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan cara yang ma'ruf, berdiskusi dengan cara yang baik, mengajak kepada Islam dengan cara yang baik, tidak arogan. Illal ladzina zalamu, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Saya kira begitu adik-adik sekalian, para sahabat. Rapatkan barisan, luruskan niat kita. Siapapun di depannya ingin merusak dan merongrong keutuhan negara yang kita cintai ini, negara yang kita perjuangkan, nenek moyang kita perjuangkan dengan susah payah darah dan keringat dan nyawa, ya, agar supaya negara ini tetap utuh, tidak ada perselisihan, tidak ada kemudian pereksekusi dan seterusnya, sehingga apapun yang menjadi acuan pihak yang berwajib untuk memutuskan perkara ini, kiranya keberpihakan terhadap kebenaran, bukan karena trik, bukan karena adanya tekanan dan seterusnya, tetapi benar-benar kaidah hukum
yang berjalan dengan jujur dan terpercaya. Ingat, ini bukan masalah politik, ini bukan masalah warisan, ini bukan masalah rumah tangga, tapi ini masalah akidah. Akidah adalah hal yang sangat sensitif. Oleh karena itu, dudukkan perkara ini, jangan ada tendensi keberpihakan, tapi benar-benar murni karena kebenaran. Saya kira begitu dari saya, teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Bang Ucok, izin gantian ya Bang Ucok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, ada Bunda Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma sebentar aja, Akang. Boleh saya sedikit ada yang mau saya sampaikan? Sekitar 1 menit lah paling cepat, 2 menit paling lambat. 5 jam paling berapa? Ya izin abangku Bang Zuma. Assalamualaikum abangku. Sehat selalu abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ini dari saya menyampaikan pesan. Saya mau menyampaikan pesan-pesan dari saudara-saudara kita ya. Ketika si Logila berada di Polda, setelah dia membuat satu kan ada VT dari Pak Lamsiang ya, di akunnya Pak Lamsiang, bahwa dia jadi saksi atas penistaan Unirifa waktu itu ya. Nah, di situ setelah itu dia live malamnya, tadi malam kalau nggak salah. Nah, di sini sudah memicu kemarahan dari saudara-saudara kami, saudara-saudara kita lah, yang pada waktu itu ada di Polda juga. Yang sebenarnya pada waktu di Polda itu memang ada pengurusan soal kasusnya saudara kita Sinada yang ada di Samosir ya. Tetapi framingnya si Logika memang sangat kurang ajar. Dia mengatakan bahwa saudara-saudara kita yang di Polda ini katanya untuk memantau dia. Terus caption dari live dia di situ membuat kamu sembunyi di mana gitu. Jadi ini sudah memicu kemarahan sebenarnya. Kemarahannya ini ditanggapi oleh saudara kita Laskar. Jadi hati-hati. Saudara kita yang dari aliansi mengatakan, aduh Kak, saya tidak bisa membendung kemarahan Laskar. Karena pada waktu itu kami di sana dan ada juga beberapa Laskar memang di sana. Ketika melihat live-nya tadi malam seolah-olah menantang begitu. Jadi hati-hati saja kamu Logika. Hati-hati dalam kamu membuat suatu statement. Jangan kamu memfitnah lagi, Dek. Ya, jangan, hati-hati muncung kau itu. Nanti muncung kau sendiri yang akan mengakibatkan kamu hancur. Ini pesan dari saudara-saudara saya waktu di WA tadi, saya dari tadi berkomunikasi. Saya sudah bilang jangan. Tapi karena Laskar, yang namanya Laskar tidak bisa kita redam ketika mereka marah. Hati-hati kau, Dek. Ya. Masih menghargai kau tuh masih di markasnya HBB, kantor HBB. Masih dihargai kau di situ. Tapi sewaktu-waktu kau keluar, jangan kau salahkan kemarahan Laskar nanti. Karena muncung kau tidak bisa kau jaga. Kau live seolah-olah kau membuat suatu tantangan. Kau framing, kau fitnah saudara-saudara saya yang di Polda sana. Seolah-olah hanya kau yang mau dipikirkan. Hei, kau tuh siapa, bodat? Ya. Karena masih ada urusan saudara kami di Polda, makanya di Polda. Nggak ngurus kau, tapi hati-hati. Itu saja, kau hati-hati Logika. Jangan kau pancing saudara kita mengamuk nanti. Kelar kau hidup kau. Saya bukan ancaman ini. Mereka WA sama saya, sudah saking marahnya. Tapi karena saya koordinasi sama guru kita Bang Zuma, redam dulu Dek, redam. Akhirnya mereka redam. Karena apa? Inilah kami. Kami masih menghargai guru kami. Tidak seperti kau, muncung kau tidak pernah beres. Memfitnah saja kau. Framing dan memfitnah saudara. Itu saja. Bang, aku mohon maaf kalau saya terlalu apa
tapi dari saudara kita karena mereka ingin disampaikan seperti itu. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Ini ada Bang TMTH. Bang TMTH Kristen ya? Bang TMTH. Boleh bicara nggak? Oh, silakan Bang Andi. Bilali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan mengenai beberapa hari yang lalu saya mengintip mereka di komalnya Pak Bombom. Mohon diceritakan sedikit ya, antara Pak Bombom Di tempat yang tidak nyaman itu berisik. ya, Pak Bombom, Rudi Yohanes. Bentar Bang TM, berisik Bang TM. Bang TM ini noise-nya kenceng banget Bang TM. Bang Andi ambil alih dulu Bang Andi. Ini noise banget Bang TM ini. Ya, Bang TM tidak dipersilakan bicara, bisa cari tempat yang nyaman dulu, Pak. Karena lebih besar suara di belakang daripada suara abang gitu. Kalau analisa saya selama ini kurang lebih sama dengan Bang Juma. Ini sering kita komunikasikan si topik ini sebenarnya ini maunya apa. Pertama, memang sepertinya ini anak otaknya kosong, nggak ngerti kalau dimanfaatkan. Tapi it's okay. Sudah menyerang personal Bang Juma. Kenapa demikian? Kalau Bang Juma diserang, api bubar. Makanya sering apapun caranya memfitnah sampai ke almarhum, ini sangat menyakitkan loh. Kalau saya sebagai abangnya, keluarga besar kami dari Makassar, itu ingin sepertinya mendatangi Anda. Tapi kami tahan, ini nggak ada gunanya. Sekali lagi saya ulang, keluarga besar kami dari Sulawesi Selatan itu sudah puncak amarah kami kemarin-kemarin itu. Tapi karena kami masih punya adab, kami menahan itu. Tapi anak ini terus memfitnah tiap hari. Akhirnya fitnahannya sekarang berbalik kepada dia, ternyata dimanfaatkan oleh orang lain. Dan endingnya adalah si logika Taufik ini nasibnya ya sudah di ujung tanduk, nasibnya berada di kamar sempit. Ini latihan sekarang dia ini. Bagaimana nanti masuk di ukuran kamar yang sama yang sedang dipakai tidur sekarang. Yang kedua, apapun yang terjadi, siapapun yang meminta tidak akan pernah laporan untuk si logika ini dicabut di Polda Riau. Dan akan kami kawal sampai tuntas agar semuanya bisa transparan di ruang persidangan. Maksudnya apa? Begitu juga si Agatha. Agatha sekarang lagi parno, lagi panik, ngumpet entah kemana. Kemarin rajin-rajin banget menista. Tapi sekarang sudah menyusun strategi, apakah di balik ini akan mengikuti jejak Saifuddin Ibrahim atau seperti apa. Tapi hukum jalan terus. Begitu juga Lina Wijaya sekarang lagi akrobat kemana-mana. Apa intinya? Ya adalah misi. Misinya ada dua, misi mencari simpati donasi dan misi yang lain-lain. Hidup kalian itu tidak akan tenang. Begitu juga di Sidosma sebagai pelapor. Karena sebagai pelapor ya siap-siap juga akan menjadi terlapor. Karena dosa Anda juga sudah kami catat dan kami sudah konsultasikan, ya ada unsur pidananya juga. Ada apa Anda joget-joget latar belakang lagu rohani, latar belakang gambar Ka'bah, itu juga di rumah umat Islam. Nanti yang punya rumah juga kami mintai keterangan dan seterusnya ya. Untuk itu kami tidak pernah omong kosong. Kami bekerja, tapi sesuai prosedur hukum yang berlaku. Untuk itu teman-teman sekalian, jangan menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Tetap satu komando.
Jangan bertindak sendiri-sendiri di lapangan. Apapun itu, sekecil apapun informasi itu, laporkan kepada pengurus API. Insya Allah keputusan-keputusan selalu bijak dan tidak akan pernah melanggar hukum. API di bawah perlindungan. Jadi kalau Anda mencari personal yang ini Anda cari, hubungi kantor Ketua Umum Peradin Indonesia Obong Rambe di Jalan Dan Mogot. Cari kami di situ. Kedua, hubungi kantor Pak Alamsyah Hanafiyah. Kami ada di situ. Ketiga, hubungi kantor Tengku Nasrullah, advokat. Kami ada di situ. Keempat, hubungi Mas Glenn dan kawan-kawan. Kami ada di situ. Dan di backup seluruh pengacara-pengacara handal di Republik ini. Jadi tak satu pun yang Anda laporkan, yang Anda nista, yang Anda fitnah itu ngumpet. Kalau ada panggilan, segera akan ditindaklanjuti. Itu dari kami API terbuka, tidak ada yang ngumpet-ngumpet, tidak ada yang melarikan diri. Hadapi proses apapun itu. Itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi yang mau nambahkan nggak? Ini ada Bang Jani. Bang Jani ada mau disampaikan? Bang Jani. Oh, tetap di mute. Silakan undiri Pak, dihandle lagi. Ya, jadi keren banget ya, ilmu pengetahuan ini keren banget. Kenapa saya bilang ilmu pengetahuan ini keren banget? Tadi saya yang hanya sekedar diberi nasihat oleh Uda Sondi tentang hukum, Bang Glenn. Akhirnya saya belajar banyak setelah apa yang kita alami ini. Kenapa ternyata belajar itu betul-betul luar biasa loh teman-teman. Bener ya, harta kamu akan menjaganya, tapi ilmu akan menjaga kamu. Ilmu itu akan menjaga kamu. Nah, setelah saya pelajari, saya perhatikan dan saya amat-amati, ya, memang bisa kita baca. Ternyata motif dari penista-penista ini ya nggak ada lagi selain uang. Betul-betul uang. Contoh, si anak Batak. Pertama sekali dia ditangkap, apa kata dia? Dia katanya ingin jadi YouTuber karena dia tahu kalau contoh si anak Batak. Pertama sekali dia ditangkap, apa kata dia? Dia katanya ingin jadi YouTuber karena dia tahu kalau jadi YouTuber dapat duit. Itu pertama motifnya. Kemudian dia membuat lagi anak Batak part 2. Dia tidak bisa menghadapi kita karena kalau dia menghadapi kita secara diskusi bagus-bagus itu kan babak belur ya. Nah, teman-teman coba perhatikan, ini perhatikan baik-baik nih. Kalau ada penista, itu akan naik view dari si apologet Kristennya. Coba perhatikan, Pak Jody tidak pernah menista, Don Free tidak pernah menista, Pak Dr. Anthony dari pihak Katolik tidak pernah menista. Ada nggak mereka dikasih tempat berbicara di komal mereka? Nggak ada. Kenapa? Karena bukan penghujat. Jadi kecenderungan dari jemaat Kristen TikTok ini, jemaat awam ini adalah mensupport para penghujat. Contoh Edis menghujat Islam itu terang-terangan, dia butuh kontrakan, dia butuh uang, itu jelas dan terlihat, dan ini nggak bisa dibantah, pengakuannya ada. Nah begitu juga dengan Lina Wijaya, terang-terangan Lina Wijaya itu kepada Akang Kian Santang minta uang berapa Kang? 200 juta per orang. 200 juta. Luar biasa. Masya Allah. Hebat sekali rencana Allah. Luar biasa. Saya sampai terkagum-kagum dengan rancangan Allah. Dulu pernah saya alami gini. Dulu saya pernah melihat bagaimana itu bukan komal dulu. Kalau dulu tuh Zoom. Paul Zhang Taipudin dipendetakan oleh jemaat. Berapa ribu yang nonton di Yusuf Manubulu. Itu hampir setiap malamnya 40.000. Yang ditampilkan siapa? Murtadin odong-odong yang mengaku bertemu Yesus cuma pakai kolor dan berbaju kotor. Tidak lama kemudian tertangkoi polisoi, masuk penjara
Apa deliknya? Ternyata setahu saya, ya mohon maaf nih kalau salah nih, settingan mu'alaf odong-odong. Keren banget gak nih jemaat Kristen ini? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya loh. Kalian itu Iya, malah yang membongkar settingan murtadong itu Rudi Yohanes unik. Rudi Yohanes yang membongkar settingan odong-odong itu. Iya. Umat Kristen Keren sendiri. banget gak? Kalian kan saya sudah bilang, kalau kalian menghujat pribadi kami, itu aduh bagi kami mah receh. Coba perhatikan ini. Logika ini ada 3 bulan lalu di room Kristen. Dicium kudus sama Oten. Yang dia bicarakan apa? Personal. Bang Zuma, saya, APII. Cium kudus sama Oten. Dan lucunya teman-teman, yang menariknya adalah dia bukan membahas tentang penginjakan Bible atau tidak. Permintaan maaf itu tidak dilakukan jauh-jauh hari, tapi ketika sudah masuk laporan tuh. Wajarlah logika ini menurut saya dia tidak minta maaf karena dia tahu orang Kristen tidak akan melaporkan dia. Ya bisa jadi dia bagian dari orang Kristen itu sendiri gitu. Alhamdulillah ya. Jejak digital itu nggak bisa didustai kawan. Unirifa ini akan terlihat siapa Unirifa, siapa Bang Zuma ini ketika kalian membuka, kalian klik di Google Unirifa. Yang melive-kan YouTube diskusi saya itu bukan cuma saya sendiri. Mungkin ada sekitar puluhan channel. Jadi kalau orang mau menilai si Rifa ini siapa, akan terlihat di situ. Begitu juga orang akan nilai siapa si anak bata. Udah 2 kali loh. Agatha. Ya jadi Agatha pertama kesalahan terbesar dia adalah ketika diskusi itu tidak membawa data sama sekali. Kita bisa perhatikan di banyak sekali video-video dia tidak menampilkan data seperti kita yang selalu open cam, buka data, bahkan kalau Bang Zuma tuh hafal itu. Tapi kalau Agatha cuman bilang ada di hadis, ada di surah, tapi nggak tahu tuh surahnya apa, hadisnya apa. Lalu disampaikan sesuatu yang tidak ada di hadis itu. Ini dia kesalahan terbesar, itu masuk delik itu. Delik menyampaikan yang bukan ajarannya tapi tidak basic by data, tidak kutip tuh. Oh kalau kita bilang Yesus itu Tuhan terkutuk, itu datanya jelas, eksplisit dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Bahkan saya masih ingat tuh bahwa Yesus dijadikan kutuk. Dan bahkan ada tertulis di kitab Taurat, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Tergantung mati di tiang salib. Jadi kalau kita katakan apakah Yesus adalah Tuhan terkutuk, tanya aja sama Oten. Emang ada yang bilang enggak? Rata-rata bilang iya. Coba naikin Oten kalau nggak percaya. Terus kalau kita bilang sempaknya Yesus dibagi-bagikan, itu bukan kata Unirifa, itu pas pendeta Esra Soru yang bilang tangannya Yesus bolong, saya nggak mau menuhankan Tuhan yang cacat. Oh itu hak pribadi saya loh, karena saya ditawarkan Tuhan yang tangannya bolong, mohon maaf. Makanya dalam narasi hadis itu dikatakan bahwa Robmu tidaklah buta mata sebelahnya. Kenapa? Karena kami tidak mungkin menuhankan, jangankan Tuhan yang, mohon maaf, makhluk yang ada kekurangan secara fisik, makhluk yang sempurna aja secara fisik nggak mungkin kami tuhankan. Makanya ketika saya dituduh menista Yesus dengan mengatakan saya tidak mau menyembah Tuhan yang tangannya bolong, itu adalah klaim dari si Yusuf Manubulu yang mengatakan bertemu Yesus dengan tangan bolong lalu sampai jari tengahnya ini, ya mohon maaf, begini loh, dimasukkan ke dalam jari itu. Lah, saya sebagai seorang yang ditawarkan Tuhan seperti itu, saya jawab, maaf, saya tidak mungkin menuhankan Tuhan yang tangannya bolong. Bagi saya kalau ada Tuhan yang tangannya bolong, ya Tuhan cacat artinya. Loh, kok saya dikatakan penista? Kalau Bang Zuma mengatakan bahwa Kristen adalah agama penjajah, kok dikatakan penista? Toh yang menjajah negara ini rata-rata agamanya Kristen kok. Dan bahkan ada misi Zending, mengkristenkan orang di Nusantara. Kenapa kebenaran itu dikatakan penistaan ini? Kalian jangan balik ke zaman kegelapan lah. Yang kami sampaikan itu memang menyakitkan bagi pemeluk agama Kristen, wajar kalian marah. Saya enggak katakan kalau itu tak mungkin kalian marah. Tapi coba kalian renungkan, kalian bisa membantah nggak? Tapi kalau kalian katakan nabi kami itu bangkai, definisi bangkai itu apa sih? Apa definisi bangkai?
Nah, bisa nggak kalian katakan bahwa nabi kami itu bangkai? Masuk nggak secara definisi? Atau kalian katakan Allah kami batu? Masuk nggak secara kaidah ilmiah? Nggak bisa. Jadi kami umat Islam ini diajarkan dalam Al-Quran, afala yataqilun, afala yatadabbaru. Bahkan kami diperintahkan untuk barang siapa yang mentafsir Al-Quran dengan akalnya finnar. Nggak boleh kami, jangankan kitab kalian, kitab kami aja kami nggak boleh tafsir bebas. Tapi mohon maaf nih, kalau seandainya pun kami menafsir nih ya, saya menafsir kitab kalian, itu masih dibenarkan loh. Karena kalian sholat skriptura, hanya dengan bekal mengaku punya Roh Kudus, kalian bebas menafsir kitab kalian. Loh, kalau saya juga ngaku Roh Kudus, kenapa nggak boleh menafsir kitab kalian? Ini dalam, kalaupun seandainya iya loh ya, saya tafsir nih kitab kalian nih. Makna yang saya tangkap dari Galatia pasal 3 ayat 13 adalah Yesus itu adalah Tuhan yang terkutuk. Misalkan itu berupa tafsiran tuh. Mohon maaf, saya tidak berhadapan dengan orang Katolik. Orang Katolik punya magisterium dan tradisi suci. Saya berhadapan dengan rata-rata anak buah Martin Luther yang metode tafsirnya sola scriptura tuh, mengaku punya Roh Kudus lalu tafsir sebebas. Jadi kalaupun saya terbukti, kalian akan berhadapan di hadapan saya nanti. Itu semua Martin Luther, anak buah Martin Luther masuk penjara itu. Ya, kembali ke topik Uni. Akan mau tanya Uni. Gitu. Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau misalkan Uni nanti masuk ke ranah di pengadilan, apa yang Uni lakukan di pengadilan? Itu strategi, nggak usah dibahas di sini. Oh iya. Ini jangan. Cukup tadi kita membahas tentang itu, biar segala sesuatu pengetahuan kita yang kita miliki untuk kita jadikan sebagai sanggahan, bla bla bla, seterusnya itu kita simpan sebagai bekal kita. Karena kalau kita uraikan di sini, mereka mendengarkan, mereka akan mencari kemudian senjata baru. Jadi hal yang kita ketahui, kita simpan rapi-rapi untuk kita jadikan sebagai bahan di depan gitu. Soalnya cerdik seperti ular ya Bang. Jadi kalau kita sudah sampaikan bahwa kita begini, mereka akan, ini ada kayak gini, dia akan tetap mencari celah. Karena seperti mereka ini, sepertinya mereka ini memang sedang mencari-cari Uniripa di mana live dia, Dinda Nora di mana, kemudian Bang Suma di mana. Mereka itu orang-orang hukumnya sudah siap polpen dengan ini. Jadi kita berhati-hati aja. Jangan sampai semuanya itu disampaikan di publik. Pengetahuan kita siapkan, kemudian saatnya kalau misalnya diperlukan materi-materi ini harus disampaikan kepada kuasa hukum yang kita persiapkan. Ini materi saya Bang, kalau misalnya diserangkai dari sini, ini senjata saya. Supaya ada pengetahuan kuasa hukum kita tentang materi-materi tersebut. Karena kuasa hukum kita ini kan taunya hanya pasal. Dia tidak ngerti tentang materi apologet. Jadi yang kita butuhkan adalah siapa yang kita tunjuk sebagai kuasa hukum, itu yang kita ajarin sekarang tentang data-data yang kita pahami. Bukan kita sampaikan semuanya di depan umum untuk menjadi konsumsi publik. Cuman kalau ingin mengajak saudara-saudara kita Muslim memperhatikan kemudian agamanya yang sedang dinista, nah itu boleh. Tapi kalau strategi jangan dijelaskan di sini. Saya juga siapkan banyak strategi, ada beberapa pisang yang sudah matang, 5 truk untuk saya siapkan, saya kirim nanti ke tempat teman-teman. Kayak gitu. Ya, adindaku ya, adinda yang semakin hari semakin sehat kulihat, semakin semangat, juangnya luar biasa, Dinda Nora, dan seterusnya. Untuk itu sekali lagi kita diskusi lintas agama saja. Kalau ada teman-teman yang ini, kita layani mereka dengan cara-cara yang ma'ruf. Silakan. Sembari saya persiapan juga nih, saya mau dari Dubai kembali mau ke Riyadh. Oke ya, teman-teman silakan. Iya. Saya silakan. Juga, biar naik oten, saya izin turun aja. Saya lagi di Afrika. Saya di Afrika Bang. Afrika Bang. Saya di Wakanda. Dari Dubai mau ke Riyadh. Kalau dari Dubai mau ke Riyadh, mampir ke Garut, Gurunda. Ya, gimana? Mampir ke Garut. Iya, udah dipanggil sama teman-teman kita. Ini kan dari Dubai ke Riyadh. Nah, besok setelah saya sampai di Riyadh, di
sampingnya Golgota itu kan ada tempat mandi. Nah, rencananya di situ saya mau memandikan seseorang. Di keramat. Ya, Bu Tinora silakan. Ya, silakan. Saya boleh Ya, silakan. Saya saya izin turun. Ya, saya juga ikut Akan Bunda gitu, Nora. silakan. Kak Nora. Izin Gurunda, saya juga ikut Ke turun. Afrika. Ikut saya ke Afrika. Iya, jadi minimal dengan isu yang terjadi dan itu menjadi fakta, kita bagian dari Apologet Islam Indonesia di bawah binaan Gurunda Bang Zuma. Kita tetap akan ramaikan diskusi lintas agama karena serangan ini sudah mulai untuk orang-orang yang terpengaruh faham-faham toleransi, jadi ingin membubarkan diskusi lintas agama. Nah, ini mungkin tugas saya dan teman-teman sebagai debater lintas agama bersama dengan Apologet Islam Indonesia tetap mensiarkan bahwa diskusi itu sebenarnya tergantung pola pikir kita semuanya. Jadi kalau kita hanya ilmu perbandingan agama dan juga kristologi atau mungkin memang ada ajaran Islamologi yang benar, kita tetap siarkan dakwah kita dalam dunia lintas agama. Izin pamit saya, Gurunda, Bang Zuma, dan semuanya, Uni Rifa, biar ada slot untuk oten di sini, saya gabung ke teman-teman yang lainnya. Siap, terima kasih Kang Dito. Salam. Assalamualaikum juga- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin pamit. Saya mau ke Jeneponto cari kuda, mau dibuat konro. Oke. Ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya juga mau turun, mau ke Wakanda juga, mau pulang ke Wakanda ya. Doakan kami bersama-sama ya teman-teman ya. Kembali lagi, yang penting kita tetap lanjutkan perjuangan diskusi lintas agama. Izin turun Akang, Bang Zuma, semuanya, Pak Desugi, Bang Handi, Pera, Masya Allah, terima kasih supportnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik, udah sepi. Kores ngomong sekarang. Aku dulu Kres, habis ini. Oh iya, udah sok sana. Belum komplit tadi. Jadi teman-teman, apapun yang terjadi, api itu tetap dibawa kendali atau tetap dalam koridor hukum. Apapun gorengan-gorengan, pancingan-pancingan kalian itu, kami tidak akan terbawa arus itu. Karena kami ini ada divisi hukum. Ya, ada divisi hukum, tiap malam kami diberi edukasi hukum. Jadi apapun gorengan Anda, apapun keran yang Anda buka, kita nggak masuk di area di luar jalur hukum. Itu komitmen dari Apologet Islam Indonesia. Apalagi kami ini adalah umat Islam, paham sekali tentang norma-norma, toleransi, dan seterusnya. Berbeda dengan kalian. Ya, jadi jangan disamakan. Sekali lagi kami divisi hukum API terus mengedukasi siapapun agar apa mengerti hukum. Untuk itu saya sebelum lanjut diskusi lintas agama, apa sih sebenarnya pemicu dari ini semua? Pemicunya adalah Anda yang memulai. Ya kami hanya meluruskan, tapi Anda yang meneruskan dengan berbagai manuver-manuver ya pelanggaran hukum. Apa itu biang kerok, biang pemicunya? Yaitu ya satu lembaga yang mencaplok nama Al-Quran menjadi nama Lembaga Alkitab Indonesia. Padahal yang dibawa oleh Belanda itu adalah ya lembaga Bible Biblos Belanda gitu kan yang dibawa. Kenapa mesti dirubah? Kemudian mulai dari sampul isi-isinya dirubah semua, cenderung ke Islam-Islaman, mempergunakan istilah Islam. Nah inilah yang dipakai. Bermanuver mereka, berakrobat mereka, baik secara terang-terangan, baik secara akrobatik, melanggar hukum maupun secara sembunyi-sembunyi. Kita luruskan baik-baik, mereka melawan dengan berbagai cara, dengan hujatan-hujatan. Contoh kemarin si Udin minta menghapus beberapa ayat suci Al-Quran. Padahal sendiri dia pakai itu di Bible-nya dalam terjemahan. Bayangkan itu. Bayangkan orang-orang yang kayak beginian. Ini yang kita luruskan. Nah, yang paling kerja ekstra sekarang adalah para advokat yang melindungi siapapun harus mempelajari Bible. Terutama terjemahan itu. Agar ada nanti bahan untuk membela klien masing-masing. Karena di situ pemicunya sebenarnya. Karena ini sudah membahas materi di dalam Bible itu sendiri. Kalau Al-Quran insya Allah para lawyer-lawyer Islam itu ya paham.
Tapi yang ini yang perlu dipelajari agar tidak ada lagi informasi-informasi liar. Jadi jangan lagi berbicara kalau tidak ngerti apa-apa. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih. Lanjut kembali. Ya. Ini untuk para pembenci dan penghujat Islam di bawah ya. Kalau misalnya mau fitnah api, jangan tanggung, langsung ke kantor polisi, lapor gitu. Api misalnya radikal, lapor, kan gitu bisa. Atau api korupsi, lapor, kan kayak gitu bisa, ya nggak? Kalau misalnya ada masalah yang lu rasakan dalam batin lu, menurut roh-roh di dalam jiwa lu lapor ke polisi. Ada penegak hukum lo di Indonesia ini, kan gitu. Nah, nanti kita sambut gitu loh. Iya Pak, ini tuduhan yang mereka bilang gitu. Ini data-datanya, silakan Bapak cek. Tuduhannya sesuai nggak dengan data-data hasil audit yayasan kami gitu. Terbukti kami adalah polos dan suci, tidak ada salah pidana, siap-siap loh. Nah, malu gua kami lapor balik. Kan gitu. Masa nggak berani kayak gitu sih? Hujat-hujat di medsos memang fungsinya apa? Apa lu akan terkenal seperti Afrida Magdalena Lumbang Gaul yang sampai ke Kompas News, Detik.com, Lambe Turah, iZone, iNews, Kumparan.com? Apa bakal terkenal seperti itu, bre? Kan nggak akan, ya nggak? Gitu loh. Bacot-bacot di medsos berharap kami bubar. Ya elah, ngemodal dong kawan-kawanku yang benci Islam, ngemodal gitu loh. Sama Afrida Magdalena selamat terkenal ya gitu. Mungkin Afrida Magdalena alias siapa dong? Oh, Afrida Magdalena alias akun TikTok Agatha of Palermo selamat terkenal. Wah, lu keren banget lu. Nah gitu dong. Gurunda aja belum pernah masuk ke kompasnews.com, lu masuk sendiri weh. Jalur hujat anjir. Hebat. Tetap ini ya, jangan jangan langsung lembek kayak bekicot ya, Afrida. Lu harus tetap kenceng menghujatnya di medsos gitu. Jangan tiba-tiba mengerenyut gitu kan. Lu kan ada roh-roh yang menuntun lidah lu menghujat tuh. Jangan sampai ketika lu terkenal gitu, roh-roh yang di mulut lu itu kabur mereka dan tidak bisa menuntun lu lagi untuk berani ya. Tetap lu melakukan seperti yang biasa lu lakukan. Siapa tahu dengan begitu kan, menurut iman lu Tuhan lu seneng jadinya kan gitu. Siapa tahu bre, siapa tahu gitu. Nah terus saya Bang Kores nih, keren, mantap. X. Nah terus berikutnya yang menghujat yang lain masih pada di Indonesia kan ya, masih pada di Indonesia ya. Jangan kemana-mana bre, jangan kemana-mana. Habis Agatha ulang tahun, lu semua yang gua ulang tahunin, lu semua yang umat Islam ulang tahunin, lu semua yang api akan ulang tahunin. Stay tune aja bre. Suruh siapa mulai ya, suruh siapa mulai. Dosma, thank you momentumnya. Api bilang juga momentum yang lu berikan gak akan kami buang sia-sia. Ini kesempatan kita olah sebaik mungkin supaya Indonesia tahu apa yang kalian lakukan terhadap iman kami di media sosial. Selamat datang di kebenaran, my bre. Ya silakan Kang Gia Santang dilanjut. Gas terus. Ini ada tamu di ini dulu. Ya. Selamat sore untuk semuanya. Ya, malam. Ya, jadi begini, ada sebuah pertanyaan. Tunggu. Sebelumnya yuk ke gereja atau ke masjid? Oh, saya Islam, saya Muslim. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah salam. Ya, lanjut. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan di kepala atau otak saya dikit, suaranya bang kecil, agak deketin dikit. Ya, ini sudah.
sudah ya jadi begini, ada sebuah pertanyaan yang ada di kepala dan otak saya perihal mungkin siapa begitu, siapa yang membawa Al-Quran itu dan diturunkannya itu di mana begitu? Oke, sebelum kita jawab, Muhammad Lutfi ini muslim. Benar muslim ini. Bukan, dia kejawen. Dia orang bingung dia, Sasugi. Orang bingung dia. Topiknya apa? Ngomong pewahyuan Al-Quran. Apa coba kamu? Kalau kamu kupingnya belum lurus, ya saya persilakan ke sawah, masukin lumpur, terus masukin pacul. Nah, biar longgar. Kau topik apa, bahasa apa? Itu. Ya, yang tadi naik itu ke sawah, nanti dapat lumpur, masukin baru diseret gitu loh. Nah, supaya normal kupingmu. Orang topik apa, ngomong apa. Lanjut. Selamat sore. Jangan kepas, bosen gua. Dev Elion, selamat sore. Ya, ini ada user juga, user muslim Kristen user. Moderator, tolong dong diatur ya, moderator. Wabarakatuh abangku. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya Dev Elion, mau ngomong apa? Ya dikit aja sih sebelum saya turun. Jadi gini, mungkin kita nggak tahu bahwa delik penistaan agama itu salah satunya yaitu menafsir kitab orang secara ngawur atau tidak sesuai dengannya diimani agama tersebut. Itu salah satu ya. Berapa itu, nah, Pak? siapapun yang Di pasal berapa itu, Pak? Sebentar. Nah, saya tanya dulu pasalnya. Siapapun yang melakukan itu. Saya tanya dulu saya kira pasal. kan ada di dalam. Di pasal berapa? Dilarang menafsirkan kitab suci orang lain di luar daripada penafsiran pokok. Pasal berapa itu, Pak? Hah? Pasal berapa, weh? Sebentar. Tadi Pak Handi mengatakan bahwa awal mula penistaan itu perdebatan karena adanya istilah Islam di dalam Alkitab, kan gitu. Dia mengatakan tadi yaitu salah satunya istilah Alkitab. Nah, Anda mungkin lupa Handi bahwa istilah Alkitab itu sudah masuk di dalam KBBI sebagai bahasa resmi bahasa Indonesia. Dan dikatakan di situ. Ya, biarin nanti Bang Juma yang luruskan. Iya. Yuk tanggung jawab itu di pasal berapa tuh? Jangan asal-asalah. Nggak apa-apa, biarin nanti sekalian diluruskan. Lanjut. Kitab di dalam bahasa Indonesia atau KBBI dikatakan di situ satu kitab suci agama Kristen, ya. Kemudian yang kedua artinya adalah isi Al-Quran. Jadi kalian tidak punya hak untuk melarang kami menggunakan bahasa Indonesia. Ya sudah diakui oleh negara gitu loh. Nah terus gimana tanggapan Anda itu Handi masalah itu? Oke, saya jawab. Silakan. Saya jawab. Bible dibawa oleh Belanda. Dengerin ya, dengerin nih pasang kupingmu nih. Bible yang dibawa oleh Belanda itu mulai dari Portugis, Inggris, Belanda masuk ke Nusantara belum Alkitab. Termasuk yang dipegang seluruh Kristen di kawasan Eropa atau dari kantor pusat itu Biblos atau Bible. Arti Biblos, Bible kumpulan buku-buku. Alkitab nama lain daripada Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya karena bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebuah buku. Jadi kalau Anda mau merubah Biblos menjadi Alkitab, itu Anda salah alamat. Saya tidak menyalahkan Anda, tidak melarang berbahasa Indonesia, tapi jangan memperkaos bahasa Indonesia demi kepentingan kebotolan berjamaah. Sekarang saya mau nanya kepada Anda. Saya udah jawab, apakah arti Biblos dan apa arti Alkitab? Silakan. Oke, baik. Saya sudah katakan tadi bahwa silakan Handi itu memperluas wawasannya gitu loh.
Saya bertanya, langsung jawab. Apa arti biblos? Jangan Apa arti biasakan Alkitab? diskusi seperti itu, Handi. Sebentar, kalau orang bernarasi jangan dipotong. Ya. Saya bertanya, Anda bertanya, saya jawab. Giliran saya tanya balik, kalau nggak jawab. Iya, sekarang saya jelaskan ini sebentar. Ya, apa Kata langsung apa Alkitab, arti biblos? Apa arti Alkitab? Jawab. Biblos itu artinya buku. Ya. Mana dalilnya? Kemudian Mana dalilnya? Biblos artinya buku. Sebentar dulu, jangan dipotong. Ini kebiasaan kamu sih. Yang mana dalilnya? Biblos adalah buku. Alkitab itu memang serapan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, ya. Itu sudah resmi menjadi bahasa Indonesia. Makanya kitab suci orang Kristen di negara Arab disebut Alkitabul Muqaddas atau kitab yang suci. Oke, ya. Apakah orang Arab itu protes? Kan tidak. Nah, demikian juga masuk di dalam kaidah bahasa Indonesia, diserap dalam bahasa Indonesia dan diakui dalam KBBI sebagai kitab suci agama Kristen. Lalu kenapa Anda protes kalau orang Kristen menggunakan itu? Kalau sudah ada dalam bahasa Indonesia. Ingat Sumpah Pemuda, berbahasa menggunakan Ini kok kemana-mana sih? Ini kok begini banget sih diskusinya? Nah, kemudian kalau Anda menanyakan, ditanya apa, jawab apa gitu loh. Kau diam dulu, Handi. Kamu mau menjawab atau tidak? Ini teman-teman sebentar dulu. Ini dibiarkan ngomong kayak gini bagaimana? Edukasi. Sebentar. Ntar dulu. Saya minta dulu pendapat kepada guru-guru saya di sini. Ini dibiarkan bicara atau diturunkan? Gimana? Monolog, dia tuh ada data tapi tidak bisa pertanggungjawabkan, itu bahaya. Tampilin dong kalau biblos itu artinya buku. Pakai data dong. Res bisa bantu Res, apa arti biblos Res? Bisa ditampilkan. Yang ini orang Inilah besar kalian nih. yang apa ya, saya bingung dengan kalian ini karena suka menghalangi orang bernarasi gitu loh. Bukan bernarasi, kau ditanya apa kau jawab apa kau celup. Di mana kau dapat biblos artinya buku? Di mana itu? Itu dulu. Bawa Sumpah Pemuda lagi. Ayo, pakai data dulu. Di mana kau dapat biblos artinya sebuah buku? Itu dulu. Makanya saya jelaskan dulu. Jangan dijelaskan datanya di mana kau dapat. Lagi mana sih kamu ini? Besarkan saya kalau gitu. Besarkan dulu. Ya, saya besarkan ya. Pakai data ya. Ya, buka datanya. Di mana itu biblos artinya buku? Diskusimu itu hanya seperti itu, Handi. Ya, buka data. Saya tunjukkan data. Ya, silakan. Biblos ya, ini kata biblos loh. Sebuah buku. Coba kamu lihat. Tuh, kata biblos dalam bahasa Yunani berarti buku. Baca terus sampai ke bawah. Yang kedua, saya tunjukkan kepada halayak ramai. Dibaca semua itu, balikin dulu. Kau nggak baca semua itu. Mulai panik ini anak ini. Nggak baca semua. Nih baca semua dong. Baca semua. Ya bacalah, itu kan sudah gampang itu. Kata biblos dalam bahasa Yunani berarti buku, atau lebih tepatnya bagian dalam papirus tempat buku ditulis. Bentuk jamaknya adalah biblia yang berarti banyak buku, artinya kumpulan buku-buku. Kucluk terus kemakan data yang dia pakai, data sendiri. Bawa data kemakan. Berarti apa yang terakhir? Berarti apa yang terakhir? Banyak buku apa sedikit buku? Oke, nanti bentar. Udah cukup. Bentar ya. Kasihan dia. Saya lanjut ya. Udah nggak bisa, udah pembohong lu. Nggak bisa, pembohong. Pembohong. Belum apa-apa. Itu pembohong itu udah banyak buku. Kemudian gini. Udah turun. Kenapa Alkitab? Turun. Saya yang berkuasa sejenak topik ini. Kau berbohong. Pembohong kau. Kakandaku, tadi saya mau masuk, tapi Kakanda masih dengan dia. Saya mau dia di atas, biar saya kupas dia tadi, Bang. Saya mau kupas kebohongan yang ada pada Karesteng.
Biarkan dia di atas tadi. Saya mau masuk tapi abang host masih dengan dia tadi. Biar dia cuap-cuap di sini. Nanti saya bongkar kebohongan mereka. Bagusnya itu. Enggak, itu tadi bohongnya Biblos. Katanya sebuah buku. Dia ambil data. Dia cuma baca kata Biblos dari bahasa Yunani berarti buku. Itu doang. Padahal itu cuma pengantar. Di bawah bentuk jamaknya adalah Biblia yang berarti banyak buku. Nah ini pembohong ini loh. Udah data di depan matanya, dipotong sedikit, dijadiin arti. Tadi itu banyak buku. Dasar pembohong. Iya, Aduh, memang kalau nggak bohong nggak ibu begini ya bang. Oke, yang mengkuliti saya yang mana? Silakan. Bang Den, mau saya ulas kebohongan yang ada pada Kristen. Enggak, Dengar baik-baik dan nyimak topik tadi baik-baik. tentang kata Alkitab Iya. itu dulu. Jangan. Di sini Kalau saya tidak kalau tidak ada membahas tema jangan soal dibahas, kata ini. saudara. Ya. Jadi pertama, kalau Istilah Anda sekarang bukan isinya, ya. bermulanya dari doktrin Tritunggal, Abang. Dasar keimanan Kristen itu adalah Tritunggal. Dasar pertama dulu kita bicara. User, itu dengar jujur. Sebentar. Anda langsung potong. Jujur atau yang tidak? dibahas ini istilah Alkitab itu loh. Kamu tanggapi dulu. Ya, oke. Istilah Alkitab pun Anda berbohong, Kristen. Silakan. Saya tarik ke asal muasal sumber dulu, dasarnya dulu, pondasi dasarnya dulu. Dari pondasi dasar aja, letak pondasi dasar keimanan Kristen saja kita sudah ditipu. Pakai akal sehat, Bang. Pakai akal sehat. Ya, pakai akal sehat. Anda ketik Google atau apa itu? Mau cari asal sumber dari Tritunggal ya? Tidak mau membahas tentang keimanan kami, tetapi istilah umum misalnya Alkitab yang katanya tidak boleh dipakai Kristen, itu loh. Dasarnya aja, fondasi dasarnya aja sudah menipu, apalagi kata ataupun kata-kata yang ada di dalam ayat-ayat kitab sucimu itu, Bang. Itu bisa beratus kali diubah itu, Abang. Bang Yuser, mungkin sama Gurunda, Bang Zuma monitor. Atau Pak Desugi nih yang menjelaskan itu secara ilmuwan. Silakan Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini saya nggak bisa ngebayangin ini kalau Alkitab dibawa ke Roma, dibawa ke Vatikan. Apa dikenal? Iya, Abang. Dasarnya aja. Kenapa kami Kristen tidak boleh menggunakan istilah Alkitab itu dulu? Silakan. Ya, karena itu nama lain daripada Al-Quran. Kau pembohong. Itu kan. Loh, udah dijawab. Saya sudah menunjukkan di dalam KBBI tadi. KBBI itu kan banyak buku. Banyak buku. Kenapa? Banyak buku. Kenapa? Banyak buku artinya. Loh, berarti kamu nggak ngerti? Ya, nggak ngerti, orang data sendiri tertulis gimana sih pembohong laknatullah ini satu nih. Sini, saya cari kalian ya. Kata udah kau bawa data sendiri baru kau. Waduh, kau ini benar-benar pembohong kelas kakap. Orang teredukasi. Sebentar. Nggak ada edukasi yang kita dapat kau. Abang. Sejarah. Gak ada kau kasih. Jangan gua kasih ngomong. Itu sejarah. Abang, sekarang dari sejarah, Abang buka sejarah yang mengatakan itu adalah Alkitab. Seperti yang Abang tanya ke saya tadi, saya bisa ulas tentang sejarah Perjanjian Lama dan sejarah Perjanjian Baru. Tidak ada tulisan Alkitab di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pak Yuser, ya, saya siap tampilkan data. Istilah Alkitab kemana-mana, istilah Alkitab. Ya, namanya istilah, pasti histori sejarah kata itu juga perlu dibahas lah. Asal muasalnya dari mana? Jangan dipotong di tengah jalan, Bang. Jangan potong di tengah jalan, Bang.
istilah kata Alkitab tadi kita merujuknya ke sejarah perjalanan itu, kata Alkitab itu bersumbernya dari mana, Bang? Yang saya tahu itu kitab itu perjanjian lama dan perjanjian baru, Septuaginta atau dan sebagainya. Kalau diizinkan untuk saya bicara di sini panjang lebar, itu sejarah yang kitab Alkitab yang kalian pakai sekarang itu tuh sumbernya dari mana? Baru kau klaim bahwa Alkitab itu milik kalian. Itu aja hal yang sederhana, logika. Saya lanjut ya. Boleh. Kok di terus ini kenapa? Dia tuh takut sama data sebenarnya. Buka aja, buka mute-nya aja. Gini. The Ark of the Covenant, Hebrew, Septuaginta, tidak ada dalam itu kitab itu yang mengatakan Alkitab. Tidak ada, Bang. Kita jangan terpengaruh dengan gaya diskusi debatnya mereka, Bang. Kita harus konsisten. Mereka hanya menggiring opini. Ayat-ayat di dalam kitab suci Alkitabnya mereka aja nanti mereka giring, Bang. Kita jangan terjebak. Benar. Iya. Ingat baik-baik. Ini ada sejarahnya gitu. Iya. Ini ada Gumasa. Gumasa ini juga Kristen. Biar Gumasa aja tuh yang diskusi sama Dev itu. Karena Gumasa ini lebih logika dia tuh. Silakan Gumasa. Kasih tahu. Saya mulai dulu ya tentang istilah. Masalah apa nih, Andi? Aduh. Oh iya, ada Gurunda balik guys. Gurunda. Iya. Lanjut dulu, luruskan dulu. Katanya arti Bible itu adalah sebuah buku. Itu dulu. Lanjut. Iya. Kalau Bible artinya sebuah buku, berarti cuma satu buku. Sedangkan kitabnya orang Kristen bukan satu buku, banyak buku. Itu banyak buku, Bible itu banyak buku. Ya, jadi keliru kemudian kalau dikatakan Alkitab itu keliru. Kalau Alkitab itu hanya satu buku seperti yang diberikan kepada Nabi Musa, satu kitab. Kemudian diberikan kepada Nabi Daud, diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan diberikan kepada Nabi Muhammad. Itu disebut Alkitab. Lah kalau kitab saudara, buku Markus, buku Matius, buku Yohanes, buku Lukas, surat Paulus, Petrus, Yakobus, Roma, Filipi, Galatia, Efesus, dan seterusnya, itu bukan satu buku itu. Itu satu karung. Aplaus dong, aplaus. Saya sebagai mantan orang Kristen. Tunggu Bang Juna dulu, Bang. Nah, gitulah. Nah, sedangkan kalau kita merujuk kepada original teks penamaan daripada kitab saudara, itu kan artinya gulungan atau kertas, atau dalam bahasa Latinnya Biblia, artinya buku kecil. Lagi-lagi entah kemana arahnya nanti. Kalau Biblia aja tidak sesuai disebabkan karena Bible itu bukan buku kecil tapi buku besar, apalagi Al-Quran, apalagi Alkitab, maksud saya gitu loh. Jadi sebenarnya ini bukan masalah penamaan Alkitab, Bible atau Biblika atau Tabiblia dan seterusnya, bukan. Ini masalah akidah. Ini masalah akidah, Bung. Dan yang mesti kita ketahui di sini adalah pekerjaan orang benar adalah selalu menampakkan kebenaran. Pekerjaan orang salah selalu memperlihatkan kepalsuan. Itu dulu yang harus ditahu. Selalu memperlihatkan kepalsuan. Nah, di mana di antara kedua sisi ini pasti berbeda, pasti berlawanan. Al-Quran senantiasa memperlihatkan aspek yang hak, yang benar. Sedangkan kitab saudara selalu aja batil. Kenapa bisa demikian? Ini pertanyaan. Sesuatu yang benar pasti cakupan auranya pun pasti benar. Sedangkan sesuatu yang salah senantiasa mengiringi dirinya dengan sesuatu yang sifatnya kamuflase. Coba Anda renungkan itu. Al-Quran sampai hari ini masih tetap Al-Quran. Sedangkan kitab saudara kemana-mana sesuai dengan
arah angin bertiup ke sanalah kemudian warnanya ada. Ini pekerjaan apa ini yang kayak begini? Jadi problematikanya itu muncul bukan karena hanya sebatas penamaan. Kitab Kristen asli bukan itu, kawanku. Nah, kitab aslinya Kristen ini apa, Bang? Apa nama kitab aslinya? Kami rindu ingin mendengarkan. Coba. Oke, saya tanggapi ya. Ya. Saya tanggapi ya. Silakan. Kasih waktu lah. Ya, saya jawab 2-3 dulu menit kawan. lah. Saya jawab dulu cuma ini ya. Yesus Kristuslah kitab dalam wujud manusia turun langsung dari surga. Ah, bagus. Jadi Bagus. apa pertanyaannya apa? Nah, berarti bukan tulisan-tulisan orang barat yang datang diterjemahkan itulah yang disebut Alkitab, Semua betul nggak? kertas-kertas itu hanya ikon, hanya Oke. ikon kepada Bagus. Yesus Kristus. Hanya Saya ikon, tambahkan kata kunci. ikon kepada semua Bible itu, mau tulisan apapun itu hanya ikon merujuk kepada, menuntun kepada kitab yang turun dari surga, yaitu Yesus Kristus. Berarti tidak cocok dong ya? Apa yang nggak cocok? Ketika kemudian buku-buku yang datang dari barat itu disebut dengan sebutan Alkitab, karena mereka itu Nggak cocok pun sama aku, sama kami kan cocok. Kan bukan otakmu sekarang yang harus kami pakai, otak kami yang harus kami pakai. bukan begitu masalahnya, Bung. Ini kita berbicara diskusi ilmiah kan, bukan Iya, mau perang logika, Iya, bukan mau masalahnya perang fisik kan. artinya gini, sekarang gini loh, kenapa Nah, Saya tanggapi dulu ya. Boleh nggak? Iya, silakan. Karena Pak Agung Maska tadi kurang menggigit argumennya gitu loh. Jadi gini, kata biblos dalam bahasa Yunani itu artinya buku gitu loh. Nah, kalau bentuk jamaknya itu disebut Biblia. Itu jamaknya. Nah, demikian juga di dalam bahasa Arab, kitab itu artinya buku. Dan itu merupakan isim nakiro, artinya kata benda umum. Setiap yang berbentuk buku bisa disebut kitab, ya. Nah, kitab suci, ya, kitab suci yang dipahami dalam pikiran itu diberi artikel definit dalam bahasa Arab, yaitu kata al, ya, menjadilah dia Alkitab. Sehingga kata Alkitab itu adalah bentuk isim nakir, isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu apa, Bang? Isim ma'rifat adalah mengkhususkan satu isim nakiro. Ya, isim ma'rifat itu apa? Isim ma'rifat itu apa? Iya, mengkhususkan definisi satu isim ma'rifat benda. itu apa? Isim ma'rifat itu adalah kata benda khusus. Ya, saya sudah mengatakan tadi bahwa kitab itu adalah kata benda umum, masih umum. Apapun yang berbentuk itu disebut kitab. Nah, untuk mengkhususkan satu kitab yang kita pahami, misalnya kitab suci Al-Quran, kitab suci Alkitab misalnya, diberi artikel definit alif lam atau al. Oke, baik. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan itu, yang mana kemudian menyebabkan kondisi atau benda tertentu itu jelas ditujukan kepada siapa, artinya tidak layak buku Anda itu disebut Alkitab. Karena yang dimaksud Alkitab ini secara isim ma'rifat itu merujuk kepada esensi yang ditunjuk. Apa yang ditunjuk oleh kata Alkitab? Bukan buku sembarangan. Hanya merujuk kepada 4 kitab itu. Anda tahu. Ternyata Anda sampai ilmunya ke situ. Nah, ketika orang berbicara mengenai suma, maka suma itu bukan yang lain. Suma itu yang ini, yang aku. Jangan kau tunjukkan suma itu kepada oknum lain, pribadi yang lain. Jangan menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditunjukkan. Karena Anda paham izim yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu dan dapat langsung diketahui objeknya. Jadi ketika berbicara Alkitab berarti objeknya apa? Taurat, apalagi masuk Zabur, apalagi Injil, apalagi Al-Quran. Nggak ada lagi Lukas, Markus, Matius, Roma, nggak ada. Karena Alkitab itu merujuk kepada hal yang ditunjuk, di mana sesuatu itu adalah sudah pasti, sudah ditentukan dan tidak bisa berubah kepada objek yang lain. Itu loh.
Anda tahu kan yang disebut makrifat itu mengetahui sampai ke akar-akarnya. Ditahu, ini loh yang dimaksud Alkitab. Ada objek yang memang cakupannya, sampulnya dan seterusnya, itu cakupannya adalah firman Allah. Allah yang mana? Kalau di Kristen bertanya Allah yang mana? Allah yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitab yang datang kepadanya? Al-Quran. Allah yang berfirman kepada Nabi Musa, apa nama kitabnya? Torah. Yang kepada Nabi Daud, apa nama kitabnya? Zabur. Kepada Nabi Isa, Injil. Bukan yang ke Lukas, bukan yang ke Markus, bukan yang ke Paulus, bukan yang ke Yakobus, bukan yang ke Petrus. Pahamnya saudara rupanya. Berarti tidak layak kitabnya orang Kristen ini menyandang kata Alkitab. Karena Anda sudah sampai kepada level pemahaman isi makrifat. Sampai kepada hakikat, kebenaran hakiki terhadap penamaan itu. Yang dituju di situ kitabnya Nabi kami, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa Bibel bukan Musa Quran, kawan. Terserah ente, terserah Jangan dulu, ente. Pak. Biarkan Silakan aja, terserah ente. Mau Anda Musa di mana? Musa juga tidak mengenal agama Kristen. Ya, jadi itu yang Anda harus pahami. Jadi nggak usah bikin pembelaan kitab Yahweh kami bukan nama Allah yang tidak. SWT. Siapa yang ngaku Yahweh itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang ngaku? Kalau nggak ada ilmu jangan diskusi agama. Mending Anda cari lahan, tanam jagung. Ya. Itu loh. Saya berterima kasih kalau Anda sudah sampai pada level isim ma'rifat tentang penamaan al. Berarti kaitannya dengan kitab atau kalamullah itu hanya merujuk kepada 4 kitab yang kami imani. Tak ada hubungannya dengan surat kabar yang datang dari barat. Sampai sini Anda paham? Silakan. Saya tanggapi. Mungkin bisa dibesarkan dulu. Karena saya kalau bernarasi itu pakai data. Iya, silakan. Besarkan dulu. Oke, besarkan dulu lah. Dibesarin teman-teman. Besarin lah. Nah, ini saya katakan tadi bahwa kata Alkitab adalah contoh isim makrifat. Apa itu isim makrifat? Isim makrifat adalah kata yang menunjuk sesuatu yang tertentu dan dapat diketahui langsung maksudnya. Jadi kalau Suma tadi mengatakan, kalau Suma tadi mengatakan bahwa kata Alkitab itu hanya merujuk kepada Al-Quran, saya kira salah. Karena begini Suma, ya. Di sini kamu lihat banyak buku ya. Di sini ada banyak buku. Banyak kembali kitab. kepada definisi tadi. Sebentar dulu. Kembali Jangan kepada dipotong. definisi tadi yang Anda jelaskan isi makrifat, lalu ya. tunjukkan surat Lukas. Cocok enggak? Enggak usah terlalu Yang melebar. diskusi langsung dimatikan gitu loh. Sebentar lah. Bukan. Begini saudara, begini. Dengarkan saya. Ketika Anda bernarasi hanya menggunakan Google untuk mematahkan argumentasi kami yang paham tentang kitab suci kami dengan nama Alkitab, tak kasih sajikan data nih kepada saudara ya. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fi Alkitab. Itu dalil. Isim ma'rifatnya langsung menunjuk kepada objek tertentu yang sudah ditentukan kepada siapa ucapan Alkitab itu disandingkan. Begitu cara diskusinya. Jangan Anda memperlihatkan definisi isim ma'rifat bla bla bla. Habis itu Anda cari di Google, Anda ingin menunjuk Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi dan seterusnya. Nggak make. Kami nggak cocok dengan konsep-konsep kayak gitu. Anda ingin berbicara mengenai kaidah bahasa, maka Anda harus menunjukkan ketika Anda mendefinisikan sendiri. Apa itu isim ma'rifat? Isim ma'rifat menunjukkan pada sesuatu objek tertentu yang dapat langsung diketahui tujuannya, maksudnya apa itu kata Alkitab. Maka ketika orang menyebut kata Alkitab, dalam renungan kebenaran yang muncul 4 kitab. Bukan Lukas, Markus, surat-surat Paulus, Cak Ayu. Sampai sini paham? Belum paham juga? Masih mau nunjukkan Google lagi? Bukan nggak paham. Tetapi Ya sudah, silakan. Anda memotong saya kalau saya bernarasi, itu masalahnya. Masalahnya yang ingin saya hadapi ini Anda, Bung. Yang ingin saya hadapi ini Anda, bukan Google.
Coba Anda Kita baca lagi itu definisi berbicara, makrifat. Coba. Kita Coba itu Anda masuk ke berbicara makrifat lagi. berdasar data. Ya, Anda kembali ke isi makrifat dulu. Silakan, besarin teman-teman. Anda kembali ke isi makrifat. Ingat ya, di situ ada kata yang khas tertentu yang sudah diketahui maksudnya. Nah, coba Anda Sebentar tunjukkan dulu, kemudian. ini bagian saya. Sebentar. Coba Anda tunjukkan kemudian ketika menyebut kata Alkitab pada akar bahasa ini, itu merujuk kepada kitabnya orang Kristen. Silakan. Oke, baik. Secara bahasa atau linguistik, isim ma'rifat diartikan sebagai isim yang menunjukkan individu tertentu. Ya. Sedangkan secara istilah, isim ma'rifat adalah kalimat isim selainnya yang bisa menerima alif lam. Dan menyebabkan ma'rifat. Contohnya kitab itu isim nakiro, ketika ditambahkan alif lam menjadi isim ma'rifat. Karena menunjukkan kepada objek satu benda khusus yang kita pahami gitu loh. Nah, kalau Anda mengatakan tadi bahwa kata Alkitab itu hanya cocok dipakai untuk Al-Quran, saya kira salah. Nah, sekarang tunjukkan. Oke, sudah. Sudah, kita udah paham. Jangan dipotong dulu. Sudah. Sekarang tunjukkan bahwa yang disebut Alkitab itu cakupannya adalah menunjuk secara makrifat kepada buku Markus. Itu aja dulu. Tunjukkan data. Tunjukkan langsung itu jawab. Silakan. Saya besarin. Ya, langsung menunjuk ke Markus yang mana? Kalau dikatakan buku Markus, buku Lukas, maka dia akan sampai kepada isim makrifat, yaitu buku Lukas. Kenapa Alkitab terjun ke buku Lukas ya? Di sini ada banyak kitab, ya. Banyak kitab di sini. Kalau kita menunjuk kepada kitab yang ini, maka ini bisa disebut Al. Oh, salah ente. Itu cocokologi. Itu cocokologi itu. Itu cocokologi. Itu cocokologi. Udah, jangan kau pakai tipu-tipu di sini. Ini bukan gereja. Ketika orang berbicara kata Alkitab, diam. Anda diam. Anggap Anda tidak layak. Anda bukan orang intelektual. Anda bukan akademisi. Ya, Anda hanya manusia Google yang ingin kemudian memalingkan makna yang sesungguhnya terhadap Alkitab kepada buku-buku surat kabar dari wartawan entah dari mana yang Anda punya itu. Maaf ya, ketika Anda mencoba untuk menyentuh disiplin ilmu Islam, berbicara mengenai isi ma'rifat, kaitannya dengan kata Alkitab, mulut Anda sendiri yang mengatakan. Ketika berbicara mengenai kitab disandingkan dengan kata al, berarti merujuk kepada objek yang sudah diketahui bahwa buku inilah yang punya titel sebagai Alkitab. Itu loh. Maka saya adil dalam hal ini. Saya adil. Saya pingin buku Lukas, buku Paulus, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya Anda dudukkan sebagai sebuah buku yang memang objektivitasnya adalah makrifat. Sedangkan buku Anda Roma, Galatia, Filipi, Kaliki dan seterusnya itu di Indonesia aja baru disebut Alkitab hanya untuk pakai kamuflase. Paham Anda sampai situ? Anda paham? Buku-buku Anda ini yang dikliping menjadi satu buntelan buku itu di Indonesia ini aja baru disebut Alkitab. Untuk dipakai apa? Untuk menggencarkan kristenisasi. Harusnya Anda malu ketika Anda berbicara terkait dengan kaidah isi ma'rifat, karena tidak merujuk kepada kitab saudara. Orang-orang Kristen mengatakan Alkitab adalah kitab kami. Itu hanya pembodohan. Catat itu. Yang disebut isi ma'rifat adalah akar dari asalnya, dari muasal, dari muara, dari awal, dari sejak ada. Orang ketika berbicara mengenai Alkitab dari sejak ada, kemudian berdasarkan disiplin ilmu merujuk kepada wahyu ilahi yang merujuk kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang Anda tontonkan di sini, Anda pertontonkan di sini adalah karangan yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara. Anda tampilkan kemudian dengan kata Alkitab. Udah
Udahlah kawan, kalau hanya bermodalkan isi makrifat di Google, habis itu Anda sandarkan. Saya selesai bicara di sini ya. Saya hanya ingin minta kepada saudara, tunjukkan mana asalnya, muasalnya awal kali ketika kemudian buku Markus, Lukas, Filipi, Kaliki dan seterusnya ini nongol di permukaan di Nusantara ini. Orang-orang sudah berpikir bahwa ini adalah Alkitab. Di mana itu? Tunjukkan kepada saya. Ada? Nggak ada. Itu hanya internal kalian saja. Dan itu hanya ada di Indonesia sajanya. Orang Kristen di luar Indonesia tak tahu apa itu Alkitab. Jadi jangan kau pakai tipu-tipu sama kami. Kami menyuarakan kebenaran Islam, bukan kaleng-kaleng. Hah? Bukan kaleng-kaleng kami ini. Kami belajar dan tidak mungkin seorang Islam menyuarakan di depan umum sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah. Malu ente nanti. Anda membahas-bahas isim, makrifat, dhamir dan seterusnya. Udahlah teman. Akui aja, akui seperti Pak Bom mengakuinya, seperti pendeta sama Yakub Sulustio mengakuinya. Jujur ajanya, jujur bahwa memang amanat agung dipakai untuk mengkristenkan dunia dengan cara apapun berdasarkan amanat Filipi 1 nomor 18. Meski dengan niat palsu, dengan cara mengelabui, tetap bersuka cita. Ya. Jadi jangan coba-coba untuk mengibulin umat Islam dengan Google isi makrifat. Nanti ini isi makrifat ini kan menunjuk pada sesuatu yang sudah tertentu. Bahkan bisa larinya nanti ke isi alam. Isi alam itu kan adalah penamaan yang sudah memang namanya dari sono. Hei, mungkin kau harus nunggu Bang Suma meninggal dunia dulu, atau teman-teman apologet yang lain meninggal dunia dulu, baru kau bisa gunakan trik-trik tipuan kayak gitu. Nggak main sama kami, nggak main. Adalah lebih baik Anda cari perkebunan, Anda kerja di sana tanam sawit, daripada Anda tampil di depan umum membahas tentang Islam dan Kristen tapi kapasitas Anda seperti itu, memilukan dan memalukan. Demikian. Kalau tidak ada satupun ahli di seluruh dunia ini ya bisa mengumpulkan beberapa buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes, tulisan Paulus itu kemudian diberi sampul Alkitab. Tidak ada satupun orang bisa menerangkan secara ilmiah, akademik dan masuk akal. Kecuali dengan cara apa tadi Bang Juma? Tepu-tepu ya. Gitu. Dengan cara palsu. Coba baca Filipi 1:18 ya. Itu. Ya itu. Masuk ke Indonesia ya ini yang dipakai. Harus menipu. Ganti sampulnya. Biar dikira orang itu ini juga Al-Quran kan gitu. Itu intinya kan di sana sebenarnya. Ganti sampulnya. Kalau kau tidak ganti sampul, ya, kamu tidak akan laku diminati oleh orang. Sebagaimana yang ada di luar negeri sudah mulai ditinggalkan. Karena tidak berubah sampul. Tetap Biblika, Biblos, Open Biblika, atau Bible. Masuk ke Indonesia, harus ganti sampul. Harus ganti baju. Karena sasaran kamu adalah umat Islam. Begitu caranya. Berdasarkan data yang dibawa Bang Juma, Filipi 1 nomor 18. Harus tepu. Itu kesimpulannya. Silakan Os, disambut yang lain. Masih mau datang besok? Ya, ini ada Weba sama Gumasa. Wah, noise, Weba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya Muslim, Bang. Enggak, Bang, abang noise banget itu, Bang. Aduh. Ya. Noise, Bang. Tuh kan sama moderator langsung di-kick. Ya, ini Gus Gumasa. Sebenarnya ya, silakan. Bapakku bukan bapakmu, Alkitabku bukan Alkitabmu. Terus apa masalahnya? Alkitab lagi. Arti Alkitab apa Gumasa?
Artinya gini, kenapa kalian persoalkan kalau orang lain memakai lapas itu loh? Kan Artinya arti Alkitab Pak Gumasak ditanya baik-baik. Kitab. Oh, arti Alkitab kitab belajar di mana? Belajar di mana? Ya nggak penting kali itu. Kita atau Bible sama aja. Kamu belajar di pohon apa di sawah? Belajar di toilet. Oh pantesan suaramu kayak toilet. Coba gini, dengar yang harus kalian ngapain lah kalian ribut. Gimana mau dengerin ini nggak? Senyata-nyatanya Yahweh itu bukan Allah suwiti. Kenapa lah kalian harus ribut? Kenapa lagi solo ya penjelasannya? Iya, artinya gini loh. Kenapa kalian harus masalahkan? Karena bapakku bukan bapakmu. Biar dulu. Bang Andi, izin. Mohon izin Bang Andi. Yo. Kalau untuk cecungu seperti ini, kayaknya tidak pantas deh guru-guru saya yang mengajarnya. Ini kayaknya bagianku yang seperti ini. Ya udah ajar. Udah. Siapapun ku hadapi. Ajar. Sekarang yang harus. Sekarang. Apa? Dengarkan dulu, ya. Yahweh lah Tuhan segala Tuhan, dewa segala dewa yang disebut dengan Sang Maha Pencipta. Sementara Allah SWT cuma Tuhan saja, bukan Tuhan segala Tuhan, bukan Allah segala Allah, bukan dewa segala dewa. Jauh kali bedanya. Kenapa lah kalian harus mempersalahkan apa yang ada di kami gitu loh? Gumasak jadi Tuhanmu dewa ya Gumasak. Oke. Baju aja dulu Bang. Jadi kan justru dengar. Justru karena Yahweh dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama. Maka jangan kau pakai istilah-istilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya suaraku dengan suaramu? Gila kau ini. Kau yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala dengan Yahweh itu berbeda. Terus kenapa kau pakai istilah-istilah Allah Subhanahu wa taala di kitab pun kalau gitu? Alkitab itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah kubacakan tadi. Allah itu adalah nama dari Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Rasul, Roh Kudus, Nabi, iman, imam, syafaat, soleh, itu semua adalah kata yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbeda, diam dulu. Kalau berbeda, kenapa Anda jilat-jilat? Kenapa Anda kemis-kemis? Lu buktinya ada di dalam Bibelmu. Buktinya ada dalam Bibelmu. Kenapa kau pakai? Ayo. Kenapa kau pakai? Kamu gak malu? Harusnya kau pakai Theos. Yahweh bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya pakailah Theos, pakailah Biblos. Ribet kali kok manusia ini. Ribet kalian itu. Cuma karena kalian gampang tertipu, jadi merasa tertipu. Bukan merasa tertipu, enggak. Kasihan aja lihat kalian itu. Kerjanya cuma nipu-nipu. Justru karena kami sadar kalian penipu, makanya kami angkat suara. Demi apa? Supaya kalian itu sadar. Supaya kalian itu siuman. Jangan hidup di atas tipuan. Jangan Anda ajarkan agama Anda dengan cara nipu. Jangan. Bukan. Artinya gini, jelas beda. Sudah beda kali. Jadi kan hanya kamu menyuarakan beda. Kau menyuarakan beda. Tapi kau pakai. Itu kan namanya kampret. Beda, kita beda. Terus kenapa kau pakai Bahlul? Udah, suara bisa sama, tapi maknanya berbeda. Isi otakmu itu isi toilet semua kurasa. Kau sudah menyuarakan kita beda, suara kita beda. Terus kenapa kau masih pakai Bahlul? Kenapa kau pakai? Kenapa kau pakai? Kutanya dulu. Kalau Tuhan kita berbeda, agama kita berbeda, kenapa kau pakai? Kenapa kau pakai istilah-istilah agama kami? Kutanyakan dulu. Gak ada istilahmu itu. Alkitab? Gak istilahmu itu. Dari mana kau ambil kata Alkitab? Bukan istilahmu itu. Dari mana kau ambil kata Alkitab? Iya dari diri kami sendiri. Bahlul, kurangi makan babi. Kutanya samamu, kurangi makan babi, kurangi joget dengan asu. Paham kau? Ya, supaya kita ngerti gitu loh. Ketika Anda diajarin, ketika Anda itu ingin diluruskan, jangan kau pakai jurus ayam. Kau pakai jurus ilmu. Itu dari kami, dari nenekmu kiper. Mana ada kata Alkitab dari kalian? Alkitab itu munculnya di Al-Quran, tidak ada di kitab lain. Kami lah, nah, itulah aku bilang, makanya siapkan diri Anda itu untuk dihajar karena itu suka-suka kalian. Itu namanya Bahlul. Ketika kami umat Islam menyuarakan kebenaran, kalian ngotot. Tapi ujung-ujungnya apa? Ya suka-suka kami lah. Ya sudah kalau begitu siapkan kepalamu bencol dihantam sama umat Islam kalau gitu Bahlul. Udah kau turun. Kau ke gereja. Biasa colok.
colok. Kok diturunkan dia? Ya apa-apa. Dia Kita mau tidak butuh- berdebat. Bukan berdebat itu. Kamu nggak malu dibilangnya ya suka-suka kami. Kok nggak malu? Kalau kami umat Islam, terus kamu Bang Suma, dari mana kau dapat? begini. Diam. Kalau umat Islam ditanya, lalu kamu Bang Suma, dari mana kau ambil kata Alkitab? Kami baca. Fi Alkitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Itu orang beriman, orang berakal, langsung kasih dalil. Nah, sekarang kalau kalian ditanya, dari mana kau ambil kata Alkitab? Ya dari kami lah, suka-suka kami lah. Ini yang menghadapi umat Islam. Ini yang menghadapi kita. Oh, nggak make kita, nggak level kita. Yaudah ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di sini silakan dilanjutkan. Saya mau masak lagi, silakan. Suka. Aslinya keluar ya. Saya kalau kebenaran, Bung, nggak ada yang kutakuti demi kalian. Coba, kamu nggak malu ditanya, dari mana kau dapat kata Bukan. Alkitab? Iya dari kami ya, suka-suka Tadi kami itu. lah. Suka-suka kami. Oh, Oke. nggak bisa kayak gitu. Ini masalah akidah. Nggak boleh suka-suka kami, ini masalah akidah. Nggak boleh. Kita main pelan dulu. Main pelan. Nggak boleh kita asal-asalan, Bung. Indonesia ini harus tidak ada kegaduhan kan? Indonesia ini kita cintai sebagai negara keutuhan kan? Maka sebagai Kristen yang baik, nggak boleh suka-suka Anda. Nggak boleh asal suka-suka. Kenapa? Di sekeliling Anda itu ada umat beragama lain. Bukan cuman kalian aja di Indonesia ini. Kita ada juga Islam nih. Yang siang malam kemudian kami menanamkan akidah kepada anak keturunan kami. Maka jangan diganggu. Cukup dengan agama kalian, dengan ajaran kalian. Jangan campur adukan dengan akidah kami. Jangan hanya jurus, ya suka-suka kami. Itu namanya kamu cari ribut. Cari ribut itu namanya. Gak boleh, Bung, gak boleh. Agama Kristen adalah agama yang baik. Saran kami dari Apologet Islam, ayo saudaraku Kristen, bangkit. Ajarkan Kristen dengan pakaian Kristen itu sendiri. Jangan pakai pakaian Islam. Jangan pakai pakaian Islam. Nggak boleh. Kita harus saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin. Saudara Kristenku, pakai agamamu. Kami tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kalian sembah. Demikian juga kalian tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kami sembah. Oleh karena itu, pakai warnamu. Jangan kau pakai warna kami. Ayolah, mari kita menjaga kemudian kerukunan di negara kita ini. Dengan lakum dinukum waliyadin. Agama kami, agama kalian, agama kalian. Jangan agama kalian, agama kami juga. Gak boleh kayak gitu. Kita harus menjunjung tinggi amanat Pancasila. Apa itu? Kita harus bersosial. Kita harus berkedaulatan. Kita harus bersatu. Mendudukkan warna dengan warnanya. Mendudukkan objek dengan objeknya. Mendudukkan kebenaran itu dengan sebagai kebenaran. Itu loh. Saudara Kristen tidak akan kekurangan sedikit apapun. Kalau istilah-istilah Islam itu mereka tidak pakai. Justru kami akan semakin sayang dan akan kami jempol saudara Kristen. Tapi kalau masih kayak begini, dengan alasan kayak tadi, ya suka-suka kami dong. Wah, nggak bisa kayak gitu dong. Ini negara yang harus tetap utuh. Bang Suma nggak bisa membendung umat Islam seluruhnya. Kalau mereka marah, nggak bisa. Makanya saya angkat suara nih. Ayo saudara Kristenku, mari yuk kita galakkan persaudaraan di negara cinta ini. Kita tautkan persaudaraan keakidaan kita pada porsi yang ada. Sendi-sendi bersatunya rakyat Indonesia. Salah satu penguatnya adalah agama. Agama Kristen agama kasih, agama Islam agama rahmat. Dua agama ini berdiri di depan, tak ada yang bisa berani mengganggu negara kita ini loh. Tak ada. Oleh karena itulah kemudian kita sebagai tulang punggung nih, ya, tulang punggung di belakang pemerintah nih, yang menjadi struktur kemudian dan organisasi kenegaraan kita ini bisa berjalan baik, harus bergandengan tangan gitu loh. Ayolah kawan, Kristen dudukkan perkara agama Anda, kami pun demikian adanya, supaya tak ada lagi hujat nista. Anda mau kita saling menyakiti? Kan nggak mau kan? Nggak mau kan? Nah, kalau nggak mau, ayo mundur kalian, mundur. Rapatkan barisan kalian untuk memacu diri, menyadari bahwa Kristen harus Kristen, Islam harus Islam. Habis itu rangkulan kita perlukan untuk mengisi kemerdekaan ini demi anak keturunan kita ke depan. Jangan kita saling sikut satu sama lain. Anda Kristen masuk ke Islam, bawa-bawa zona Islam Anda bawa.
Anda Kristen pakai kopiah, pakai mukena, pakai jilbab, pakai sejadah, pakai Bible bahasa Arab. Apa tujuannya? Untuk melukai hatimu, saudaramu umat Islam. Sementara kami aja nih yang mayoritas tak ada sedikit pun menyentuh akidah kalian. Al-Quran tetap kami murnikan sebagai Al-Quran. Terjemahan Al-Quran kami tetap murnikan sebagai terjemahan yang mewarnai isi Quran. Sedangkan kalian, Bible kalian mewarnai dirinya dengan warna Al-Quran. Sadarilah itu, Bung. Sadarilah itu. Bukankah Anda harus bangga melihat Kristen di Barat begitu maju, begitu berkembang dengan tidak mencampur adukan istilah-istilah Al-Quran di dalam kitab mereka? Bangga dong dengan saudara-saudara kita di Barat. Apa yang mereka capai, apa yang mereka temukan, apa yang mereka raih hari ini. Berbagai macam penemuan, berbagai macam kemutahiran yang mereka dapatkan. Mereka tidak mencampur adukan tentang akidah. Sedangkan di Indonesia, hal akidah itu sangat, apa itu istilahnya ya? Sangat sensitif. Janganlah, tolong didengarkanlah ini. Didengarkanlah ini. Saya terlapor. Oke, silakan. Sudah. Udah, jangan lagi panas-panasin ke sana sini. Udahlah. Sekarang kita harus sadarilah bahwa apa yang disampaikan oleh apologet Islam Indonesia memurnikan akidah masing-masing, memurnikan agama masing-masing, memurnikan kitab suci masing-masing. Terimalah itu dengan lapang dada. Toh tujuannya baik. Iya kan? Apakah menista kemudian ketika disuarakan, tolonglah saudara-saudara Kristen, jangan gunakan istilah Islam. Sesuatu yang baik kan? Bukan sesuatu yang mengajak perpecahan kan? Iya kan? Betapa indahnya kita ini. Dalam nuansa keindonesiaan kewarganegaraan kita berpelukan mengisi kemerdekaan. Tanpa harus melakukan sesuatu yang sifatnya menyakiti satu sama lain. Nah, Islam datang, kami apologet Islam datang, karena ini tak ada henti-hentinya kalian. Makanya kami hadir. Kalian yang membuat kami hadir. Gitu loh. Dulu tak ada yang kayak gini-gini, tak ada. Nanti muncul saudara-saudara kita kemudian. Nah, mumpung ini masih terjadi, kami ingatkan, tolong jangan biasakan menggunakan istilah Al-Quran di dalam Bible. Jangan. Supaya warna kita itu nampak. Islam Indonesia ini beraneka ragam. Oh ini yang Kristen, oh ini Islam, ini Buddha. Ini sekarang kagak. Coba Anda lihat misionaris dengan bangganya. Pakaiannya coba. Apa nggak nyakitin kami? Itu loh. Sakit loh itu. Sakit. Apalagi ada ucapan-ucapan dengan menggunakan kopiah, dengan menggunakan baju koko, masih nama Islami, kemudian dia publish, ya dia live-kan di depan jemaatnya hanya untuk mengharapkan aplaus dari jemaat. Dia katakan apa? Dulu waktu saya masih teroris, dulu waktu saya masih di Islam, agama yang intoleran itu, saya sendiri yang bakar gereja. Apa nggak nyakitin hati kami itu? Hah? Sakit loh. Sakit loh hati kami itu. Tapi ya sudahlah. Sudahlah. Yang bisa kami lakukan sekarang ini adalah mengajak saudara-saudara kita, ayo mari kita berpikir positif. Akan kita bawa kemana generasi keagamaan kita berikutnya. Anak-anak kita yang akan kita ajarin kebenaran. Di Islam diajarkan rahmat, di Kristen diajarkan kasih. Mau kita arahkan kemana generasi berikutnya? Kita tentu tidak menginginkan adanya perpecahan anak bangsa, bukan? Kita tidak ingin terjadi yang kemarin, Poso dan seterusnya, Ambon dan kita nggak ingin. Tak ada yang mau itu, tak ada. Tak ada. Maka semua item-item yang bisa menimbulkan hal tersebut harus kita tutup dengan rapat. Harus kita tutup dengan rapat. Apa itu? Munculnya ya persenggolan antara dua agama ini. Nah, ternyata selidik punya selidik, Bible kalian lah yang justru offside, masuk ke ranah jantung pertahanan Islam. Tuhannya diambil, nama kitabnya diambil, nama rasulnya ini apa yang kayak gini-gini? Udahlah. Kristen lah dengan baik. Kami juga Islam sudah menjalankan kemudian agama kami dengan baik. Ya, silakan. Orang-orang yang punya wewenang dan kapasitas untuk memutuskan hal ini silakan. Yuk. Makanya saya katakan tadi kepada si Dosma, saya suarakan kepada dia. Kau minta maaf. Habis itu kita duduk bersama.
Duduk bersama apa? Untuk membicarakan. Kau kan punya kekuatan katanya. Ya, kekuatanmu disatukan dengan kekuatan kami, umat Islam. Mari kita ke lembaga Bible. Apakah itu tidak lebih indah daripada kau kasat kusut ke sana kemari, yang akan justru memancing keributan yang ada di negara kita ini? Kalau cinta negara ini, hentikan, minta maaflah secara terbuka. Nah, kita kemudian kelahi sama-sama. Ini sudah sangat bijak loh. Ini sudah sangat bijak. Karena kami tidak akan pernah mundur apapun yang Anda lakukan. Gak ada kata mundur kami. Gak ada. Umat Islam itu sudah dikonsep dari awal, dari langit. Jihad. Jihad. Bukan pengecut. Bukan lari ke luar negeri. Enggak. Gak akan pernah ada di konsep Islam itu. Karena kenapa? Akidah umat Islam itu sudah mendarah daging pada pemeluknya. Berbeda dengan kalian. Kitabnya berkata apa? Kegiatan keagamaan kalian mempraktikkan apa? Beda, kalian itu berpisah dengan kitab kalian. Berpisah dengan apa yang ada di dalam buku yang kalian anggap suci. Kalau kami enggak. Kami bersatu dengan kitab suci kami. Meresap sampai ke jantung sanubari kami Al-Quran itu. Jadi kami harus melangkah berdasarkan kitab suci kami. Kalian melangkah semakin jauh malah dari kitab kalian sendiri. Jadi rapuh pertahanan kalian itu, rapuh. Rapuh, makanya yang ada bertaburan, lari, kabur. Itu aja yang bisa kalian lakukan. Kalau di Islam enggak, kami bertanggung jawab akan semua itu. Ya, karena tujuan kami adalah akhirat, bukan dunia ini. Itulah kawan-kawan, ya masih mumpung masih ada nasihat-nasihat kayak begini dari kami ya. Artinya masih ada rasa persaudaraan yang sangat-sangat mempedulikan terhadap keutuhan negara yang kita cintai ini. Pahami itu, Islam Kristen adalah dua kekuatan. Kalau menyatu mereka untuk menjaga keutuhan negara yang kita cintai ini, insya Allah aman. Dan Indonesia akan maju menjadi negara yang punya nama di mata dunia. Saya kira begitu teman-teman, saya sudah telat kali ini ada kegiatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saudara sekalian, teman-teman Kristen, kalau ingin berdebat dengan umat Islam, tolong Anda yang berdebat. Jangan Google. Ya, Anda yang berdebat. Waktu kami nggak ada ribut dengan Google. Kami ingin isi kepala Anda. Demikian. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diskusi itu jangan bawa iman terlalu dalam. Ilmiah aja, akademik, supaya nggak terlalu debat tebal kayak gitu, debat kusir. Perlu kejujuran biar cepat kelar. Kayak tadi arti Alkitab, isi makrifat dibawa-bawa, ternyata dia juga nggak ngerti. Nggak usah dipersulit, kalau bisa dipermudah. Ya, penyampaian Banjuma cukup elegan dan sangat bijaksana. Apa itu? Ya jadilah Kristen sebagaimana warnanya. Jangan Anda Kristen tapi warna di luarnya itu keislaman. Jangan Yunani itu lu campur-campurkan dengan istilah Islam. Ya kan nggak nyambung jadinya. Ya jadilah Kristen dari mana asal usulnya sih? Ya segitu-gitunya aja gitu. Contoh lah yang ada di luar negeri sana. Kenapa harus sampai di Indonesia kok dirubah-rubah gitu? Terjemahannya ya dirubah. Orang-orangnya tampilannya ke Islaman, kenapa sih? Nggak punya harga diri dan jati diri apa ini orang-orang kayak beginian? Kami tuh ingin Anda itu Kristen yang baik, punya jati diri, Bible-nya, kitabnya, punya juga perbedaan dengan kitab lain gitu loh. Lu nggak malu ya? Kemarin ada beli dari Bali juga merasa gregetan loh. Tuhannya lu bilangin punya anak, terjemahannya di Bali. Ini jangan sampai mereka juga turun loh. Kami gak provokatif, tapi mereka sudah mulai gitu. Ya sudahlah. Ya himbauan Banjuma sangat bijaksana. Kalau Dosman itu lebih baik gabung saja dengan si Bom-Bom semuanya, termasuk Pendeta Yakub Sulistyo. Ya insya Allah kami bisa berbarengan ke LBI gitu. Tapi catatan untuk Dosma, sebelum ke LBI lu juga harus belajar dulu original teks Bible.
Minimal poin-poinnya begitu. Supaya lu bisa ada bekal untuk berargumentasi di sana. Ya kalau datang bawa kuhab, ya nggak bisa, Bible nggak terima. Karena Anwar Chen dan kawan-kawan itu ngerti original teks. Ya minimal kau berargumentasi dengan original teks. Kok bisa original teksnya Theos misalnya kok menjadi Allah gitu loh. Kok bisa Biblos berubah menjadi Alkitab. Minimal yang poin-poinnya gitu pelajari. Tapi kalau nggak bawa bekal mau ke sana yang penonton. Itu ya. Jadi saudara-saudara Kristen, kami sebenarnya sangat ingin hidup berdampingan dengan nyaman. Ayolah, kembalilah ke dasar utamanya, inti utamanya Kristen itu apa? Gantilah semua yang berbau Islam di sana, supaya jelas sekali perbedaannya. Hentikanlah intrik-intrik menjual agama ini dengan berbagai cara. Ya, gitu ya. Silakan saja pakai pengeras suara bacakan Bible di mana begitu. Jangan pakai istilah-istilah Islam. Gitu ya. Ya, saya dibawa disuruh gantian. Pak Asril bisa naik nggak gantiin saya, Bang? Silakan Pak Asril gantiin saya. Standby saya turun dulu ya, host. Pak Asril gantiin saya. Lanjut. Sore. Assalamualaikum, saudara. Nah, kalian ini kan protes ke LAI menggunakan kata satu lagi tersebut kata Allah. Ini kan protes kalian, Kristen menggunakan istilah Islam. Lalu mau membuat pertemuan lagi kalian ke LBI. Ntar dulu, saya turunkan ke pas dulu, saya naikkan Pak Asril mau gantiin saya. Pak Asril silakan minta naik, Bang. Mana ya Pak Asril ini? Ntar dulu Bang ya. Bos di jambak Pak Asril dia mau naik. Minta naik Pak Asril ya. Oke, lanjut. Ya kalian kan protes Kristen menggunakan istilah Islam. Kata Allah, contoh satu. Bahkan kalian bernarasi mau jihad katanya. Terus di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga itu ada kata Allah. Apa kalian mau protes juga kepada negara ini atas dasar negara itu menggunakan kata Allah? Atau kalian juga mau berjihad juga hal yang sama? Coba ada bisa nanggapi nggak itu? Oke, saya tanggapi. Gampang itu Bang. Oke. Karena dengan kata Allah inilah yang selalu disebut-sebut sehingga Indonesia merdeka. Allahu Akbar. Maka di alinea ketiga itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati negeri ini sehingga merdeka. Jadi tidak ada Tuhan Anda yang namanya Yesus merahmati republik ini. Jadi merahmati republik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam pembukaan itu bukan kitab suci, tapi ajaran daripada isi Al-Quran sehingga Indonesia merdeka. Sekali lagi saya ulang ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar itu bukan kitab suci, tapi cerminan diambil daripada Al-Quran. Kata Allah yang di sana merahmati republik ini. Itu jawaban saya. Terus saya tanya balik kepada Anda. Belum. Dari manakah? Ntar dulu dengerin dulu. Bisa diskusi nggak? Dari manakah kata Allah Anda dapat sehingga ada di terjemahan Bible Anda? Silakan dijawab. Tanggapi dulu kata Allah. Dari mana Indonesia dapat? Kata Allah di situ bukan sebagai proper name. Karena di Indonesia ini orang bisa diskusi nggak sih? Kenapa sih tidak bawa akal naik kalau diskusi? Kenapa kalau naik diskusi nggak bawa akal ya? Indonesia tidak satu agama, makanya kata itu bukan sebagai proper name. Terus Allah itu siapa? Kalau dianggap itu proper name, seharusnya ya Allah itu siapa menurut kamu? Yang merahmati negeri ini, ya di alinea ketiga itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah itu siapa menurut kamu? Jawab. Di situ hanya gelar.
Aduh, ya nggak bisa Yang mana Allah yang Maha Kuasa? Yang mana? Kacau banget dua orang. Gimana sih diskusinya kok nggak ada yang berilmu naik ya? Coba gini loh, pertanyaan gini. Yang mana Allah yang Di situ kan alinea ketiga, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saya tanya kepada Anda, Allah yang Maha Kuasa itu siapa? Yang merahmati Republik ini siapa? Tuhanmu kah? Di situ bukan Allah, tapi Allah. Ya nenekmu kiper, nenekmu kiper. Udah turun. Turun. Menggunakan. Kamu ke sawah, nanam apa kek biar bermanfaat. Diskusi kok bawa cangkul. Diskusi itu bawa akal, akademik, ilmiah. Ya, kamu ke sawah. Jadi naik ke sini kok bawa cangkul. Di sini bukan sawah. Itu loh. Naik diskusi kok bawa cangkul. Yang jelas pembukaan di situ berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi Republik Indonesia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu pencipta langit dan bumi. Jadi bumi kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana terdapat itu? Di Al-Quran. Di Bible kagak ada. Lu roba lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah itu adalah bukan nama, bukan proper name, tapi generic name. Kau belajar dari mana? Lu buka KBBI, Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab, nama. Ini orang kok naik ya? Naik kayak begini gitu loh. Bisa nggak sih naik sekali lagi naik bawa akal? Jangan mempermalukan dirimu di sini. Ya sekali lagi kalau Anda bawa cangkul, bawa linggis, bawa sekop, ya di sini mau nggak butuh. Kita nggak mau ngecor di sini gitu loh. Tempatnya di bangunan sana. Salah alamat Anda naik. Nah ini lagi anak kecil nangis. Oh, ya. Itu Bang Rocky silakan direspon dulu. Saya kok jadi apa ya kalau begini. Habis kopi tiga gelas ini. Bawa diskusi nggak bawa akal. Jangan mempermalukan dirimu, suka-suka apa itu kayak gitu-gituan. Di Bible-mu itu akar kata Allah itu nggak ada, yang ada theos. Pembukaan itu bukan kitab suci, tapi diambil dari kitab suci Al-Quran. Pakai alinea ketiga katanya. Sekalian katanya dia di bela-bela tadi. Itu benar kau itu menurunkan intelektualmu. Terus kau pakai berargumentasi. Ya nggak laku lah bro di kajian akademik kayak begini. Memalukan. Kajian akademik itu ya yang ilmiah itu perlu kita data. Kamu naik hanya membawa iman. Nah, iman kajian akademik itu nabrak itu tadi imanmu itu. Karena kau memang terbodohi dari kecil di sekolah minggu sampai gede kayak gitu. Bertahan dalam ketololan. Janganlah begitu, malu, lebih baik jangan naik di Komal, malu. Lahanmu bukan di sini. Lahanmu di sawah lah. Tuh ya. Malu bro, malu. Silakan yang lain. Izin bang, menambahin boleh bang? Silakan, boleh, brother. Silakan saudaraku. Betul ya. Disampaikan bang Pak Andi tadi kan bahwa itu memang itu proper name gitu. Kalau untuk menurut Biblos itu pakai kata-kata Biblos lah. Yahweh, Theos, ya Kurios, itu yang benar. Kalau itu tadi yang ada di pembukaan Pancasila, barulah Anda keberatan mencak-mencak ya. Bukan undang-undang dasar. Iya, undang-undang dasar. Kedua, Pancasila pun juga dibentuk itu berdasarkan Al-Quran. Founder kita itu adalah seorang agama religius, dia seorang muslim.
para pendiri bangsa itu seorang Muslim. Makanya saya setuju tadi pas ketika Indonesia merdeka itu melawan penjajahan, yang mana penjajahan itu mempunyai visi misi yaitu 3G, gospel, glory. Nah, nggak mungkinlah saya sebutkan lagi. Makanya dalam dituangkan oleh para pendiri bangsa itu berdasarkan Al-Quran. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa, surat Al-Ikhlas ayat 1. Dialah Allah yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, hendaklah kamu menjadi manusia yang adil. Surat An-Nisa 135. Persatuan Indonesia, dan kami menjadikan kamu berbagi bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Surat Al-Hijrat ayat 13. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Surat Asy-Syura nomor 38. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Surat An-Nahl nomor 90. Jadi berdasarkan Al-Quran. Kalau saya tanya balik, sebagai saya seorang Muslim ini saat ini, di mana di dalam Bible, dalam ideologi, dalam pembukaan undang-undang itu diambil dari Bible? Kenapa Anda mencak-mencak? Dari mana? Dari mana? Tunjukkan sama saya di Bible ayat-ayat tersebut berdasarkan dari Bible Anda sendiri. Ada nggak yang bisa jawab yang naik gitu? Ada nggak? Kejadian 17 ayat 1. Yahweh lah Allah yang Maha Kuasa. Dari mana itu Ketuhanan Yahweh? Maha Esa. Esa dengan kuasa beda. Esa itu adalah satu, tidak berdiri dan tidak diberdirikan, Itu tidak yang berhenti dan dipembukaan tidak diperanakan. Tadi permasalahan pemundang. Nah ini mah gak ada ilmunya gue masak. Ini kau tadi udah ngomong suka-suka. Udah diam kau gue masak. Kau cuma ngomong suka-suka. Kejadian 17. Yahweh lah, akulah Allah yang Maha Kuasa. Yang mana Allahmu yang Maha Kuasa? Coba, yang mana Allah yang Terus Maha gue Kuasa? masak. Dari butir. Diam dulu. Saya mau Terusin. tanggap itu. Dari 5 butir tadi, di mana di situ menjelaskan Pancasila tadi bahwa kekuasaan, kuasa di mana coba? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana di situ kejadian itu berdasarkan 5 pasal tersebut, 5 butir tersebut? Coba jelaskan sama saya. Pakai data ya, jangan asal congor aja. Nggak baik. Di mana? Ya nggak bisa, orang dia suka-suka ngomong gimana sih? Orang kerjanya suka-suka. Bang. Kuasa dengan esa beda. Kuasa itu adalah dia bisa memiliki, mengatur, mengendalikan. Itu namanya kuasa. Esa itu satu, tidak Esa bukan beranakan, satu. tidak diperanakan. Esa bukan satu. Saudaraku. Biar saya jelaskan dulu. Nggak, supaya tanya aja dulu. Esa katanya bukan satu. Kalau Esa bukan satu, apa artinya Esa, bro? Seperti pemerintahan Indonesia itu Esa. Pemerintahan Indonesia itu Esa. Nah, Di Esa mana artinya. pemerintahan Esa? Di mana dalam jelaskan sama saya. Saya jurusan politik juga, administrasi. Jelaskan sama saya, di mana pemerintahan itu disebutkan Esa? Di mana? Esa lah, dari atas ke bawah. Kalau nggak Esa pemerintahan Indonesia, maka Inilah. artinya Esa artinya dalam satu kendali. Inilah, waktu kecil nggak imunisasi kayak gini jadinya kan. Nggak usah kok. Sekarang gini, kalau pemerintahan Indonesia apa namanya? Coba. Kampus lah kita. Pemerintahan bro. Indonesia Esa artinya gini. Eka Prasetya Pancakarsa. Eka bukan Esa. Udah. Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintahan Indonesia Diam dulu. Bhinneka Tunggal Ika beda artinya dengan Esa. Kalau Bhinneka Tunggal Ika artinya bercerai-berai tapi satu. Itu keindonesiaan. Kalau Esa itu artinya tunggal. Ketuhanan yang Maha Esa artinya Tuhan itu Esa, tunggal. Kekuasaan Kamu itu menikah Esa. pesawat deh. Saya nanti besok saya transfer duit beli cangkul deh. Jangan di sini deh, malu ah. Pertanyaannya, kita Udah, kembali udah. ke pembukaan undang-undang tadi. Kembali kita ke pembukaan. Udah, kamu ke sawah aja gue masak. Terlalu banyak kasihan. bacot. Anak SD, adik sepupu saya tanya itu perbedaan Esa apa? Esa itu satu,
Tidak ada yang menimbulkan dia sehingga dia itu hadir. Tidak. Dia itu hadir sendiri, berdiri sendiri. Itu anak SD, kelas 6 SD. Dia beragama masih non-muslim. Dia paham. Justru saudaraku, kalau Anda membahas tentang kemerdekaan Indonesia, Anda bahaya. Sebab, lupakah kita Piagam Jakarta? Piagam Jakarta itu mengkokokkan dari 5 butir Pancasila berdasarkan Al-Quran. Diekstrasi. Ngerti nggak? Paham nggak orang-orang Oten ini? Paham nggak Piagam Jakarta apa? Jadi, tolonglah jangan berasumsi, ini dari Bible, kami ajaran kasih. Justru kata Allahu Akbar, Allah itu yang melawan penjajahan, yang mana visi misi penjajahan itu adalah gospel salah satunya. Kok itu dibalik-balik sih? Bang Jimen, jangankan piagam penghargaan Jakarta, piagam penyaliban Yesus saja mereka nggak paham. Udah jangan kesana lah. Jadi teman-teman, Jiman ini seorang mualaf. Lama dia belajar memeluk Islam. Ada di bawah, ajak dia masuk api. Dia memang bagian dari api lah. Oke. Oh, jadi kan saudaraku, saya juga tadi agak tersinggung dari kata-kata saudara kita tadi, Pak Kepas, dengan Pak yang barusan itu tentang menyinggung juga tentang masalah kemerdekaan. Janganlah bahas kemerdekaan. Indonesia bisa merdeka, kau bisa beribadah, kau bisa di sini dengan suka-sukanya. Banyak denom dari oten-oten itu gara-gara orang umat muslim. Kalau enggak takbir Allahu Akbar, siapa yang mereka lawan? Adalah penjajah yang visi misinya gospel yang ada di dalam Bible. Bunuhlah mereka, bunuhlah ternak mereka, kuasailah mereka. Lalu Anda berkoar-koar bahwa kami ini menjual agama, kami ini tidak bisa menggunakan kata Allah. Kata Allah itu dari Al-Quran. Harusnya Anda kalau ketika Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kau berkoreksi diri, apakah Tuhanku itu esa atau tidak? Sebab kau itu ada yang Tritunggal, ada yang mengatakan Bapak berubah jadi manusia, Bapak dan anak. Berpikir cerdaslah. Kalau umat muslim di Indonesia juga tidak toleransi, saudaraku, mereka memegang keras, radikal, keras ya, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin kau pun terlempar dari Indonesia ini, sebab Tuhan kau tidak esa. Begitu dia saudara-saudaraku. Jadi, janganlah dibolak-balik logika yang benar. Yang salah dibenar-benarkan, yang benar disalah-salahkan. Itu tidak baik. Gitu. Saya juga belajar Bible. 23 tahun saya belajar Bible, saudaraku. Jadi jangan di otak-atik. Baru berapa bulan saya masuk Islam? Saya baru berapa bulan? Hampir 5 bulan saya masuk Islam. Ini saudara-saudara saya yang di bawah menyaksikan. Insya Allah juga Bang Handi, Mamat juga udah mulai belajar Islam. Tapi sorry, kau narasi tendensius kau ini. Kau diam dulu kau. Diusir Saya dari Indonesia. Kenapa lagi dinaikkan sini orang nggak diskusi? Kau turun di bawah lah. Kau turun di bawah. Aku malas diskusi sama orang nggak berilmu. Dia tadi juga menyerang masalah jihad gitu ya. Jihad itu konotasinya nggak negatif bro. Lu harus belajar dulu jihad itu artinya apa. Jihad itu suatu usaha yang sungguh-sungguh mencapai kebaikan untuk manusia. Dalam konteks Islam itu kau ngerti jihad nggak sih? Berjuang di jalan Allah, memperkuat agama Islam. Jihad juga dapat diartikan kewajiban dibebankan kepada manusia muslim untuk mengikuti dan mewujudkan kehendak Tuhan. Ini kita dalam sini jihad. Berdakwah itu juga jihad, kerja juga jihad, begitu. Bukan dengan konotasinya yang sering dipakai orang disalahgunakan, jihad merusak, itu bukan jihad. Tapi itu jahat. Jadi bedakan antara jihad dengan jahat, gitu ya. Jadi kalau nggak ngerti, mending ke sawah deh. Di sini bukan tempat Anda serius, karena Anda memperbodoh diri. Gini loh ya, mengartikan sesuatu diperbodoh dari kecil sampai kakek-kakek kayak tadi ini orang naik, terus dipakai berargumentasi, malu coy. Belajar dulu pengertian secara umum, pengertian secara spesifik. Nah baru Anda naik berpendapat. Kalau ilmu Anda cuma ilmu cangkul dengan kaki kotor, ya udahlah, mending kembali ngecor lagi deh biar dapat nasi bungkus daripada di sini nggak dapat apa-apa, dapat malu doang. Lanjut lagi.
Izin lagi Bang Handi ya, saudara-saudara di bawah juga, saya menambahkan juga kepada Oten-Oten bahwa jihad itu jangan dikonotasikan seperti yang di gospel. Gospel jelas, artikulasi dan makna bahasanya bunuhlah, bahkan ternak, perangi, jangan sisakan sampai habis. Itu kata-kata memang itu perintah untuk membunuh, tetapi dalam Al-Quran jelas dibilangnya jihad itu adalah ya ini jihad moral. Jihad moral, ya ini melawan hawa nafsu yang berasal dari setan. Al-Surat Al-Kabut nomor 69. Dan jihad dakwah, ya ini menanggung penderitaan dan kepayahan dari maupun orang lain. Surat Al-Nahl nomor 110. Jelas, dia jihad itu ada ayat 110. Iya. Jadi Jangan jihad bilang itu nomor, ada. ayat 110. Gimana Bang? Yang nomor ayat 110. Beda kalau ngomong di sebelah. Iya, betul. Surat Al-Nahl 110. Anhal, Jadi ayat 110. Ya. 10. Jadi definisi jihad itu bukan konotasi seperti di gospel yang berterus terang dan artikulasinya jelas. Contohnya bunuhlah, jangan sisakan, bahkan hewan ternaknya aja, keledai aja, matikan, bunuh dibilangnya. Kata-kata itu adalah kata-kata radikal, itu tidak toleransi. Itu adalah pembunuhan, penyuruhan, perintah. Tetapi jihad dalam Al-Quran ada definisinya. Ada definisinya. Perangilah mereka, perangi ketika kamu diperangi. Begitulah Al-Quran menyuruh umat Islam untuk mempertahankan harta martabat dirinya sebagai umat yang mukmin. Bukan seorang penjajah. Jadi tidak heran sekarang kalau para penjajah datang ke Indonesia 300 tahun lebih, bunuhlah dia, rebut kekuasaan, ambil kekuasaan, bunuh ternaknya. Tidak heran kita. Jadi tolonglah jangan dibalik-balik saudaraku, jangan mempermasalahkan jihad karena Anda kena di situ. Jangan permasalahkan tentang kemerdekaan, Anda lebih kena. Apalagi mempermasalahkan 5 butir Pancasila. Bahaya Anda ketika saya secara pribadi saja menanyakan kepada Anda, Tuhan kau esa atau tidak? Kau tidak akan bisa menjawab. Yang disebut salib jima itu ada di Ulangan 20. Anda boleh baca 10 sampai 13. Iya, betul itu, Bang. Betul. Nah, jadi tolonglah, mari kita berbicara jujur. Sebenarnya kita ini sebenarnya tahu sih, beberapa Oten tahu, ada beberapa sadar gitu. Tetapi karena udah di cover dari belakang bahwa Islam seperti ini, Islam seperti ini. Jadi Anda tidak berani berkata jujur tentang apa yang ada di gospelmu, tentang apa yang ada di Biblemu. Jadi Anda hanya menuruti hawa nafsumu. Oh, saya kalah dengan argumentasi. Ujung-ujungnya apa? Menghujat, tidak pakai akal. Jadi itu yang tidak baik, saudaraku. Nah, jadi tolonglah kita di Komal ini kan belajar juga. Saya pakai data loh. Saya berbicara tadi ada data-datanya, ada ayatnya, saya baca juga butir 5 Pancasila, ada ayatnya yang mendukung dalam Al-Quran dan para proklamasi yang bapak proklamasi kita itu adalah seorang religius Muslim, ya. Jadi jangan dibangga-banggakan. Kalau saya mempertanyakan balik ketika kemerdekaan Indonesia, di mana peran-peran gereja pada saat itu? Kalau kita membalik baca di dalam sejarah, kita akan menemukan fakta bahwa tidak lain tidak bukan peran gereja terlalu banyak yang tidak mendukung kemerdekaan Indonesia karena hanya mempertahankan isi perut. Bro Jiman, kalau umat Islam tidak berjihad, kira-kira Indonesia merdeka nggak? Tidaklah, mana bisa mereka membangun gereja sesuka hati, denom dengan banyak gereja kayak gitu. Termasuk saya dulu. Terus kenapa tadi mereka membenci jihad ya? Nah, itulah ketololan yang harus dipelihara mereka. Karena mereka memelihara kebotolan mereka bahwa saya berdiri bisa bebas berargumentasi. Gara-gara apa? Gara-gara jihad tersebut. Gara-gara takbir. Gara-gara umat muslim. Mereka mati-matian di sana dulu. Baca sejarah. Jangan hanya berargumentasi. Tapi saya secara pribadi memaklumi bahwa mereka tidak akan paham tentang sejarah. Orang sejarah Bible mereka aja tidak paham. Sejarah tentang nama Allah aja mereka tidak paham. Mereka nyamakan Theos, Kurios, Yahweh. Aneh orang seperti itu. Jadi inilah sebabnya kenapa saya juga bersyukur sekali lah. Saya sudah pindah dan insya Allah ibunda saya akan menyusul. Sedang belajar juga pelan-pelan walaupun
ya sembunyi-sembunyi dari bapak lah. Gitu. Kita doakan ya, semoga Bunda juga mendapat hidayah. Amin. Amin. Doakan ya teman-teman, doakan semua di bawah yang ada di sini. Semoga bundanya Jiman atau Abdul Manan mendapatkan hidayah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Lanjut bang, naik ke noten. Jadi kesimpulan daripada ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 itu diadopsi dari Al-Quran. Kemerdekaan diadopsi dari surat Al-Kafirun. Kata bersatu, istisham itu di Ali Imran 103. Berdaulat atau daulah itu ada di Ali Imran 140 atau Al-Hasy ayat 7. Makmur itu ada di surat Hud 61. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu diadopsi dari Al-Quran. Intinya adalah negara ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira kesimpulannya. Tapi saya mohon maaf, saya belum bisa mendapatkan apa kira-kira kontribusi Bible dalam hal ini semua. Bagaimana berkontribusi kalau saya membaca satu data di Ulangan 20? Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan damai kepadanya. Apabila kota itu menerima perdamaian itu, dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang ada di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Jadi Belanda datang itu, kalau kau melawan dihabisin. Tapi kalau kamu manut, ya kamu menjadi budak kan, kerja rodi. Ngerti nggak kerja rodi, bro? Itu kerja paksa tanpa digaji, tidak ada hak lu yang bisa pakai. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan perlawanan dengan engkau, nah inilah yang dilakukan umat Islam, melakukan perlawanan karena si koko ini berisik, mending diturunkan dulu, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhanmu menyerahkan kepadamu dalam tanganmu, maka haruslah engkau kasih metong seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Jadi kalau dulu itu Belanda masuk itu, kalau lu melawan ya lu dihabisin. Nah disinilah fungsinya jihad umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan. Di Al-Quran nggak ada kayak beginian. Surat At-Taubah itu, bunuhlah semua orang kafir, itu daerah perang. Karena Belanda waktu datang termasuk kafir laknatullah, menyerang semua aset-aset umat Islam dan seterusnya. Itulah. Jadi kalau lu belum punya ilmu, nggak ngerti apa-apa, hanya membawa kebencian dengan iman, jangan naik dulu lah. Lahanmu bukan di sini. Lahanmu di daerah yang luas. Semoga cepat dapat musim hujan. Ya kau ke sawah lah, supaya bermanfaat buat keluargamu. Itu sih dari saya teman-teman. Silakan saya kembalikan ke host. Ya, ini ada yang baru, ada Mas sama Edi Ramayadi. Muslim apa Kristen? Halo. Edi Ramayadi. Ya, Bang Rocky, lanjut. Naik diskusi modal cangkul sama linggis. Gimana ceritanya, bro? Ya, ini saya mau gasak dulu kembali sini ke topik bahwa bentar, Bang Hadi, saya gasak dulu sini. Ya. Oh, sok kembali ke topik dulu. Kembali ke topik bahwa Silina Wijaya udah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Membuat framing seakan-akan dia bisa berbuat apa-apa. Endingnya adalah bantuan dari orang-orang untuk membuat dia berpindah-pindah tempat. Untuk si Agatha, hidupnya saya rasa mengalami paranoid. Tidak bisa tidur nyenyak. Cicak aja berantem di langit-langit. Pelapon rumahnya itu dikira polisi yang datang.
Begitu juga si Taufik, Anda bisa lihat thumbnail, ya itulah hidupnya sekarang. Apa namanya ya? Merenungi nasibnya. Kok saya bisa jadi begini ya? Jangan-jangan si Taufik ini dipersiapkan menjadi Saifuddin Ibrahim yang kedua nih, jangan-jangan. Semoga saja sih enggak ya. Ya kita sih mendoakan supaya kembalilah menjadi Islam yang baik. Belum lagi yang lain-lain. Si Taufik mulai kelihatan kurus, apa kurang gizi atau banyak pikiran ya? Si logika itu. Mudah-mudahan dia dapat donasi yang banyak. Persiapan nanti satu kamar dengan Saifuddin Ibrahim di Amerika. Kalau itu dia mau lakukan. Dia kena laporan juga, Bang? Ya di LP lah, di Rio. Orang dia nginjak kitab suci orang kok, nginjak Bible orang kok. Oh mantap. Yang LP kan dia Muslim loh. Yang LP kan dia Muslim. Oh kok nggak marah tuh oten-oten ya? Aneh. Ada di bawah mengatakan saya gibah, ini fakta loh. Silina Wijaya dari Singapura, dari kemana kan itu fakta. Agatha nggak live lagi. Nah ini jangan-jangan ini bukan ya yang namanya orang terlapor itu ya pasti faktor psikologisnya itu kena loh. Ngasih topik keadaannya bagaimana? Orang dia menista kok. Kan ini bukan gibah, ini fakta gitu loh. Dan fakta ini ya menimbulkan pertanyaan. Dan gitu kira-kira. Bertanya itu bukan gibah, kecuali berpendapat. Begitu coba teman-teman ya. Akan itu. Jadi LP-nya jalan terus. Bahkan berita-berita apa namanya online yang cukup ternama itu ya baca aja di berita-berita online seperti apa. Itu. Tapi kayaknya si logika kayak sama si Udin kayaknya cocok deh partner itu ya. Tandem dia. Tandem banget dia itu. Serasi gitu loh. Mudah-mudahan si logika punya mental kuat. Di samping menjadi saksi, bisa juga ya semoga sih kita himbau ya. Kita kawal untuk Polda Riau ya, mudah-mudahan ya cepat juga sih dipanggilnya jadi saksi dulu tentunya. Jadi double kerjaan nih si logika ini. Saksi pelaporannya Dosma sekaligus juga terlapor. Dan Dosma juga mungkin jadi saksinya gitu loh ya. Mudah-mudahan Dosma bisa menjadi juga saksinya si logika kalau lanjut. Nah gimana kira-kira ceritanya nih Kang? Dosma pelapor. Logika jadi saksi. Gitu kan ya. Terus logika terlapor. Dosma menjadi saksinya. Tapi Dosma kabur. Dosma kabur. Kalau si logika jadi terlapor, Dosma kabur. Ini ntar dulu nih. Nah, gimana kira-kira nih? Saya runut satu-satu ya teman-teman. Simak baik-baik. Dosma pelapor. Logika jadi saksi. Logika terlapor. Dosman menjadi saksi. Dosma terlapor. Siapa jadi saksi? Logika juga. Coba. Ada yang bisa mikir nggak nih? Bantu gue mikir dong. Bisa sih Bang. Sebenarnya kalau seorang izin Bang, yang saya tahu itu bisa secara menjadi seorang saksi tersangka, tetapi dengan perkara yang lain ya. Dan konsekuensi perkara yang lain, kasus lain. Tidak boleh kasus yang sama. Contohnya penistaan, itu juga kasusnya penistaan juga. Si tersangka tadi yang menjadi saksi, tidak bisa. Itu batal demi hukum. Iya gini loh Bro Jiman, semuanya bisa apa enggak? Maksud saya itu ini enggak repot gitu loh. Ruwet kan? Repot lah. Repot lah. Itu maksudnya. Repot. Itu maksud gua gitu loh. Ini loh dengerin nih, saya runut lagi deh, ulang lagi deh. Logika, Dosma melapor, ya,
Pergilah dari siapa ini, si logika ini, si Topik dari Rio ke Medan, di BAP jadi saksi. Oke. Kemudian saksi ini namanya logika dilapor juga di Polda Riau. Kalau sekiranya ada panggilan, gitu ya, si logika di BAP juga. Kalau misalnya sampai dia ke penyidikan bisa TSK, siapa saksinya? Tentu Topik berkata, bantu gue juga dong Dos. Gue jadi saksi lu harus jadi saksi gue. Datang juga lah Dos mah ke Polda Riau, BAP saksi. Terus kemudian laporan Dos mah indikasi menista agama juga. Dipanggil di BAP untuk sementara masih misalnya penyelidikan, masih saksi. Terus atau naik menjadi TSK misalnya. Dosma bilang, Pik lu bantu gue juga. Lu juga jadi saksi gue. Nah gimana? Ribet nggak nih? Woi, repot kali, repot. Nah itu dia maksudnya. Pasti di antara itu Bang, biasanya kasus seperti itu. Memang sih beberapa kasus pernah terjadi di tahun yang lalu ya, di 2000-an ke bawah. Tetapi biasanya ada kambing hitam yang dijadikan di antara saksi tadi atau yang menjadi tersangka. Menjadikan ujung-ujungnya dia kambing hitamnya nanti dalam apa. Karena seorang pengacara yang saya tahu kan Dosma ini juga pengacara ya, dia melaporkan gitu. Itu punya perlindungan bahwa dia tidak bisa dilaporkan dalam kasus tersebut. Tetapi dengan kasus lain gitu, bisa. Gitu. Karena saya tahu sih si Dosma siapa sih. Termasuk Rahmat Junjung Syanturi itu kan teman-teman mereka nya dulu. Saya kenal orang duduk bangku dulu kok. Tahu saya. Gitu. Belum lagi Lina Wijaya kan. Lina Wijaya juga kan tadinya mau jadi saksi. Aduh. Lina Wijaya jadi saksi juga. Kemudian Lina Wijaya juga terlapor. Tersangka jadi, juga. Ruwet ini. Ya. Ruwet. Jadi artinya apa? Mereka ini kerja ekstra sebenarnya. Kerja ekstra dia begitu. Ya lanjut Akang. Saya nggak mau ruwet. Silakan. Ada yang baru naik katanya tuh. Ya nggak bisa itu sebenarnya. Waktu si Rudi minta Dosma jadi PH-nya si anak Batak, itu nggak bisa, nggak diterima karena punya kasus yang sama. Kan kemarin Rudi Yohanes cerita itu. Iya, memang nggak bisa. Baru. Itu aturan hukum karena dia nanti jadi saksi batal demi hukum, tidak diterima keterangannya. Jangan batal, bukan masalah tidak diterima, batal. Dia tidak punya payung hukum menjadi saksi gitu. Karena kan saksi kan ada perlindungan hukumnya gitu. Kalau dalam ajas hukum ya seperti itu kira-kira. Iya, lanjut Bang, lanjut. Kalau dia ke LPSK kan nggak mungkin lah dia ke LPSK. Iya sih. Lembaga perlindungan saksi dan korban ini kan kasus nggak perlu ke LPSK. Emang dia kasasi kunci apa? Bisa membongkar apa gitu loh? Justice kolaborator gitu. Enggak lah. Tapi kalau kayak gitu cerita kasusnya ya Bang, mohon maaf karena saya baru dengar juga. Itu pasti ada salah satu nanti dijadikan kambing hitam. Ya, yang itu udah terjadi sekarang, udah berjalan itu. Ditinggal nanti di tengah perjalanan. Biasanya seperti itu. Ya, ini udah terjadi, itu udah terjadi, udah. Sekarang lagi berjalan, udah terjadi. Gak usah diomongin yang itu. Ini ada Burut, Andrew. Mantap kali. Burut, dibuka mute-nya Burut. Aduh, ini Andrew ini kok berisik banget. Andre kenapa Andre? Silakan. Atau baru bahasa itu Boruto. Iya, Burut. Boruto dibuka minyak Boruto. Oh Boruto, ohnya nggak kelihatan sama saya itu. Boruto, kirain Burut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Mau jadi saksi Bu? Saya bukan mau jadi saksi. Saya melapor. Ya silakan. Apa keluarnya Bu? Tanah sengketa apa? Mau kalian kebun lagi? Mana Burunda? Nah, ada itu. Ada tanah sengketa di Bulangi? Ada. Ya udah, nanti saya selesaikan. Saya lagi di Perumnas ini, sebentar saya naik. Iya, Pak.
Ada sudah masuk lagi di koran. Ketinggalanku saya. Pada kebolangi kah ini hari? Harusnya, tapi ndak tahu ini teman-teman ini. Harusnya, tapi belum datang Om Luke. Masih di perjalanan Kapang. Kemana lagi itu pergi? Bulkum. Oh, Bulkum. Dia jalan-jalan kita ke Pantai Bira. Pasti mi. Enaknya itu. Enak ngajak-ngajak. Weh, mati mijan. Sudah cakap aku ngerti, weh. Itu Burunda. Menjumpa lagi sibuk tadi ada tamu. Oh, enggak naik berarti tadi. Saya kalau di Makassar ya bahasa Makassar Kak. Emang lu pikir kalau saya pulang saya harus leteki Monas, kan malu. Ya, kok saya di juga Jakarta bisa ya. bahasa Makassar. Kalau kan di Jakarta bisa, ya saya juga bahasa Makassar. kalau di Jakarta ngomong kayak gini, terus kau pulang itu ya nggak mungkin dong. Misalnya Bunda Gemini nginjak kaki saya, langsung bilang, kaki lu di atas kaki gua. Nah itu kan logat banget gitu. Bilang aja keinjak kan gitu. Bilang aja, lepak kok tuh lepak kok. Lepak ulungnya. Lanjut menyimak dulu ini. Mana tadi? Ada tadi Pak Kepas kah? Pak Kepas kayaknya kalau gini hari biasanya dia mandi. Suruh mandi itu nanti bawa pulung. Itu ada handload dulu sambut handload. Sebentar lagi juga saya tutup dulu deh live yang ada di YouTube ya menjelang maghrib ya. Gimana Kang? Iya silakan. Baru Kak mau panggil nih Medun nih. Itu Mas Padil siapa itu Mas Padil Firdaus? Bukan itu yang di anu kemarin yang dibantu. Oh Padil ini. Padil. Ya udah untuk yang ada di Andi Selebes Channel, karena persiapan untuk maghrib kita tutup dulu. Kita live lagi pada Isya ya. Mungkin topik yang lebih berbeda tapi tetap update perkembangan lapor-melapor ini. Ya buat kita konsumsi sebagai edukasi, bukan sebagai provokasi. Karena hal ini wajib diketahui semua umat Islam apa sih sebenarnya yang terjadi. Ya konsepnya itu tadi. Hadapi semuanya dengan santai. Nggak boleh gerasa gerusu, nggak boleh melanggar hukum. Menegakkan hukum boleh aja, tapi jangan dilanggar hukum itu sendiri. Itu namanya akrobatik, nggak boleh itu. Makasih di Andi Selebes Channel. Saya tutup dulu. Sampai jumpa. Maaf atas segala hilap semuanya. Jangan sampai terprovokasi. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Buat teman-teman yang ada di sini yang 1,4 ya. Tolong dibantu subscribe channel saya ya. Pengamat debat lintas agama 2. Belakangnya ada 2-nya tuh ya. Tinggal 80 lagi teman-teman. Ini udah 921. Ini logonya yang ini ya. Teman-teman yang 1,3 bantu ya subscribe channel YouTube saya ya. Pengamat debat lintas agama 2. Ayo sekarang gas dulu ke sana. Tinggal 80 orang lagi guys. Yuk gas yuk, bisa yuk. Nah ini nih YouTube ya teman-teman ya. Ayo gas, bantu subscribe ya. Cuma bantu subscribe doang ya. Silakan. Ya, lanjut Bang Andi. Naikin lagi Oten, teman-teman Muslim, moderator. Udah mau maghrib kali Kang, ditahan dulu. Oh iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa.